Welcome to Ruang Bergerak. Apa sih Ruang Bergerak? Ruang Bergerak merupakan komunitas generasi aktif yang rindu bergerak bersama-sama untuk menginspirasi tanpa batas. Kegiatan ini dimulai tanggal 2 Mei 2020 saat pandemi COVID-19. Kegiatan ini dipelopori oleh salah satu pendidik bernama Christina Huta Barat. Kegiatan ini berawal dari sebuah ide sederhana, yaitu ingin mengumpulkan generasi aktif yang bersentuhan langsung dengan pendidikan di Indonesia. Keterbukaan dan kerinduan untuk bisa berbagi dengan generasi penerus menjadi dasar terbentuknya ruang bergerak. Harapannya, generasi dapat berbincang mengenai perkembangan pendidikan hingga dapat melakukan kolaborasi yang bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Visi misi dari Ruang Bergerak. Misinya yaitu berbagi ilmu dan pengalaman untuk memperlengkapi generasi aktif. Misinya juga memperkenalkan pendidikan di seluruh sektor kehidupan profesi masyarakat. Selanjutnya, memperkenalkan pendidikan kepada mereka yang membutuhkan, menjangkau generasi sampai ke pelosok negeri. Logo Ruang Bergerak. Ruang belajar tidak dibatasi oleh pemisah berupa dinding dan tembok. Ruang bergerak menunjukkan bahwa belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Spektrum warna yang berbeda-beda pada logo ruang bergerak mewakili energi yang diberikan kepada generasi aktif melalui semangat dan juga inspirasi yang akan dibagikan. Harapannya, ruang bergerak bisa menjadi ruang yang dinamis dan bisa menjangkau banyak orang untuk berkarya dan menginspirasi. Selamat sore. Ya. Oke, terima kasih atas Selamat sore. waktunya. Oke, suara saya stabil terdengar di sini? Stabil, Kak. Oke. Kedengaran. Alhamdulillah. Oke, ya, sebelum kita memulai dan membuka acara kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini agar semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Maka dari itu, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu yang juga sudah hadir di acara ini pada minggu lalu, bagaimana kabarnya? Harapannya semuanya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, pada sore hari ini saya ingin memperkenalkan dulu ya diri saya. Saya Velia Dinanda. Saya dari tim Ruang Bergerak yang dipercaya sebagai moderator untuk memoderasi kegiatan kita yang luar biasa ini dengan narasumber yang luar biasa ini hingga selesai nanti. Dan saya juga ingin mengapresiasi ya kepada Ibu Jovita yang sudah bergabung di Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu Jovita. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada seluruh panitia atau peserta dari Ruang Bergerak yang sudah menghandle kegiatan kita pada sore hari ini sehingga kita bisa mengadakan webinar bersama-sama pada sore hari ini. Oke, sebelum kita memulai saya juga akan memperkenalkan sedikit ya dari komunitas kita yang mengadakan acara Sahabat Konselor baik 1 dan 2 itu, yaitu dari Ruang Bergerak. Nah, Ruang Bergerak sendiri merupakan komunitas generasi aktif yang rindu bergerak bersama-sama untuk menginspirasi tanpa batas dengan mengumpulkan generasi aktif yang bersentuhan langsung dengan pendidikan di Indonesia dan berdiri pada 2 Mei 2020. Nah, Ruang Bergerak ini kita mengadakan berbagai kegiatan webinar yang latar belakangnya memang isu pendidikan, namun tidak hanya seputar isu pendidikan, namun juga seputar isu-isu sosial yang bisa kita angkat di webinar-webinar berikutnya. Nah, harapannya Bapak dan Ibu jika masih ingin berpartisipasi atau tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan
mulai dari pendidikan, isu sosial, nanti akan ada info-infonya lebih lanjut yang akan kita sampaikan melalui platform sosial media kita, yaitu ada Instagram, Ruang Bergerak, dan YouTube juga Ruang Bergerak. Silakan dikepoin untuk info-info selanjutnya nih Bapak dan Ibu, supaya dapat ilmu-ilmu yang menarik berikutnya di kegiatan berikutnya. Oke, ya, sebelum kita memulai untuk perkenalan dari narasumber kita, saya akan membacakan beberapa aturan ya selama kita webinar pada sore hari ini. Pertama, saya akan bacakan rangkaian besar kegiatan kita pada sore hari ini. Setelah ini saya akan ada perkenalan untuk narasumber kita. Lalu setelah itu kita akan melakukan sesi sharing atau review dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Andi 2 minggu yang lalu. Nanti sesi sharing itu akan dijelaskan bersama-sama dengan Ibu Jovita nanti setelah ini. Lalu setelah itu kita ada sesi 45 menit untuk materi dan praktek bersama Ibu Jovita nih, biar kita seru-seruan bareng terkait kesehatan mental itu praktiknya bagaimana sih, biar lebih seru, karena itu sangat-sangat menarik ya. Terus setelah itu kita ada sesi Q&A, dan di sesi Q&A ini Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi aktif ya untuk menanyakan hal-hal yang rasanya menjadi kegelisahan Bapak dan Ibu dan bisa langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Ibu Jovita. Lalu setelah itu untuk sesi Q&A nih Bapak dan Ibu, saya ingatkan ya nanti ada di room chat kita ada link untuk pertanyaan, itu link Slido. Bapak dan Ibu bisa ketik di sana seputar pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan ya selama webinar kita ini. Juga ingin mengingatkan kalau nanti di akhir setelah sesi Q&A kita akan membagikan link untuk absensi Bapak dan Ibu. Karena dengan mengisi absensi atau daftar hadir, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Oke, ya biar kita nggak lama-lama ya, ini yang kita tunggu-tunggu banget ya, kita akan memperkenalkan ya dari narasumber kita, yaitu Ibu Jovita Mariana Ferliana, Magister Psikologi Psikolog. Ibu Jovita adalah seorang ibu dari tiga orang anak, dan saat ini aktivitas Ibu Jovita adalah sebagai psikolog anak, remaja, dan keluarga. Ibu Jovita juga menjadi psikolog di acara Kumpul Keluarga, DAI TV, dan juga adalah seorang kepala sekolah di Little Shine. Dan Ibu Jovita ini juga narasumber nih di acara Parenting. Wah, sangat-sangat berpengalaman banget ya Ibu ya pastinya. Dan juga ini aku baca yang tertarik banget nih sama Ibu Jovita, ternyata Ibu Jovita adalah seorang penulis. Ibu Jovita adalah seorang penulis dari buku diary Q&A dan buku meningkatkan kemampuan berkomunikasi aktif anak usia dini. Dan dengan pengalaman Ibu Jovita ini, kita diharapkan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa ya dari Ibu Jovita dengan hal-hal yang akan dibagikan nanti. Nah, maka dari itu saya mempersilahkan kepada Ibu Jovita ini untuk memperkenalkan diri dulu, dan setelah itu dilanjut dengan sesi materi kepada partisipasi teman-teman yang ada di sini. Kepada Ibu Jovita, waktu dan tempat dipersilahkan. Mari Bu. Ya baik, terima kasih untuk Feliananda yang sudah memperkenalkan dan membuka sesi ini tentunya ya. Nah terima kasih dan selamat sore juga buat teman-teman, para guru yang sudah menyediakan waktu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, kita langsung aja mulai ya. Tadi sesi perkenalan saya tadi sudah dikenalkan sama Velia dengan sangat baik. Jadi saya bisa dipanggil dengan Jovita. Nah, kita akan mulai aja. Tapi terlebih dahulu, sebelum saya mulai, saya minta nih para guru sekalian yang ada di sini, boleh nggak ya selama ikutin sesi ini open cam? Iya, silahkan di open cam terlebih dahulu. Ini boleh banget buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang rasanya tidak ada kendala ya untuk open cam, boleh banget nih open cam biar kita bisa sama-sama saling melihat wajah walaupun virtual ya Bu ya. Iya dong, biar kita saling kenal, siapa tahu nanti kalau misalnya pas saya pergi kemana gitu kan ya ketemu, kayaknya pernah deh nih ketemu sama Pak Nasli misalnya, atau ketemu sama Ibu Aprilia, sama siapa nih misalnya, sama Galuh Alam, sama Ani Handayani misalnya kan. Nah, yuk silakan dibuka yuk kameranya bagi yang
memang Tidak ada benar-benar kendala. terpaksa banget, pakai banget gitu, nggak bisa nyalain ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa boleh dinyalain ya. Nggak masalah kok kalau nggak lagi di rumah, misalnya sambil di jalan nih, nggak masalah juga. Atau misalnya, wah saya lagi belum mandi atau berantakan, nggak masalah juga. Yang penting kita saling bertemu, bertatap muka ya. Oke, sudah semua ya. Saya lihat dulu di layar nih, saya absen kayak guru ya, absenin siswanya. Siapa nih yang belum? Oke, dengan Ibu Delvi, apa? Ya, dengan Delvi Saragi. Kalau bisa buka dengan Ahmad Galuh Alam, kemudian juga Ahmad Madarudin, Elisa, Nova. Terus kemudian, oke, ada yang Novalina Saragi bilang izin off cam. Oke, baiklah ya. Yang bisa silakan di open ya. Dan kalau bisa opennya terus-terusan sampai akhir, jangan cuma pas awal doang ya. Oke, siap. Thank you. Sekarang kita mulai. Boleh nih kalau mau sharing ya, khawatirnya tentang apa boleh juga. Bersemangat. Ya, saya tutup ya pollingnya ya. Jadi kurang lebih di sini perasaannya bervariasi. Ada yang mulai dari senang, semangat, gembira, sampai juga dengan yang lelah dan juga tidak dalam kondisi yang bagus, yaitu kondisinya buruk. Tapi nggak masalah ya, kita sama-sama berproses. Berikutnya, pertanyaan nomor 2 sudah saya buka dan silakan dijawab. Ada pilihan jawabannya, tinggal diklik aja. Dari skala 1 sampai 10, jadi nilai aja diri sendiri ya. Ada di skor berapa kadar stres teman-teman akhir-akhir ini? Ya, sudah masuk di sini. Mayoritas menjawab, oh ini angka, oh ya, mayoritas menjawab skalanya 6, yaitu stres ringan. Ya, ada 36% yang menjawab, dan nomor 2 menjawab tidak stres, yaitu 27%, 25 udah, oh naik lagi ya angkanya ya. Baik, jadi sekarang posisinya adalah angkanya semua seimbang. Seimbang sama-sama di 29%, ada di 3 jawaban, di stres sedang, stres ringan, dan juga tidak stres ya. Ya, oke, baik. Tapi ini bergeser lagi jadi stres sedang. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, sip. Jadi yang saya tahu, saya ambil dari kesimpulan terakhir, kurang lebih teman-teman di sini ada mayoritas yang paling banyak adalah sedang stres. Sedang, ya, 4-5. Baik, terima kasih. Nah, next-nya ada pertanyaan pertanyaan berikutnya. Jadi, kan tadi teman-teman sudah ngasih kadar stresnya. Apa yang teman-teman lakukan untuk mengatasi stres tersebut? Silakan jawabannya diketik, nanti akan tertayang di sini. Tapi tenang aja, nggak ketahuan kok namanya siapa ya. Kalau lagi stres, ada yang nonton K-drama ya, Korea ya, me time, curhat dan nonton, jalan-jalan, hobi, ada yang tidur. Oke, baik, variasi sekali jawabannya, bagus ya. Ada yang yang tidur paling banyak tidur ya. Iya, emang kayak gitu enak sih kalau tidur, kayaknya bangun masalahnya hilang gitu ya. Oke, terima kasih. Saya buka pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah berhasil dengan cara tersebut? Silahkan dijawab dengan mengklik pilihan jawabannya. Baik, 75%. Oh, naik lagi ya, mayoritas di 83% tadi mengatakan bahwa kadang-kadang berhasil. Turun lagi, oke. 79% mengatakan kadang-kadang berhasil. Sip. Untuk yang lainnya 14% di iya, dan 7% ada yang bilang nggak berhasil pakai cara tersebut. Nggak apa-apa, kita bahas di materi hari ini. Nah, saya ingin bertanya nih, teman-teman berasal dari kota mana ya? Silakan diketik supaya saya tahu demografinya. Tangerang, ya, ada 2 Tangerang, silakan. Toraja, waduh, Sulawesi Selatan ya. Oke, Surabaya, Sidoarjo, Balikpapan, Jember, wah luar biasa. Bekasi, Yogyakarta, Toraja lagi, baik. Wah luar biasa nih ruang bergerak ya. Humbang Hasundutan, wah hebat, ruang bergerak ini bisa mengumpulkan para guru dari seluruh Nusantara. Oke baik ya. Tapi yang paling banyak saya lihat di sini adalah di Kota Tangerang ya. Sip. Nah. Sekarang saya buka pertanyaan yang selanjutnya, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya buka pertanyaan terakhir, yaitu apakah teman-teman mengerjakan tugas sebelumnya hingga selesai? Ayo, jujur ya. Kalau nggak selesai, nggak apa-apa. Kalau nggak bikin sama sekali, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting jujur ya. Nggak apa-apa, nggak dihukum, nggak dimarahin ya.
Dari Pak Andi kan terakhir ngasih tugas tuh yang harus dikerjakan, satu kebiasaan baru dilakukan selama 2 minggu ya. Nah, maksudnya sampai selesai ini apakah benar-benar Anda mengerjakan sampai 2 minggu nih? Oke, 100% dia sampai selesai, luar biasa ya. Oh, enggak sih, sudah berkurang. Berkurang. Jadi saya rubah ya jawabannya ya. 50% mayoritas mengatakan bahwa awalnya iya, namun putus di tengah jalan ya. Terus ranking kedua dan ketiga ini sama ya. Dia sampai selesai dan tidak mengerjakan sama sekali dari awal, sama-sama di angka 25% ya. Oke, jadi mayoritas ngerjain tapi nggak selesai. Baik, terima kasih atas respon dan kejujurannya. Saya tutup pollingnya sehingga saya sudah kurang lebih memahami ya tentang teman-teman sekalian. Nah, saya akan mulai dengan materinya, nyambung lagi yang tadi. Sip. Oke, jadi selama materi hari ini tuh banyak interaktifnya ya teman-teman ya. Jadi hari ini nanti teman-teman akan diminta untuk banyak sekali melakukan kegiatan, ada yang bercerita, sharing, dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah kita mau diskusi sedikit nih dari tugas dari pertemuan sebelumnya ya. Karena kan udah dikasih tugas, nah jadi mesti dibahas ya. Dari teman-teman sekalian yang tadi menjawab, mayoritas kan bilang tidak membuat tugas tapi nggak selesai ya. Oke, kita mulai dulu dari yang Anda yang selesai buat tugas sampai selesai, yaitu selama 2 minggu. Siapa? Ayo ngacung di sini angkat tangan. Aku minta pertolongannya Velia buat lihat juga ya, soalnya penglihatan aku di sini agak silakan terbatas. diangkat tangannya. Diangkat Siapa yang tangannya. sudah mengerjakan raise hand? Silakan raise hand. Siapa yang selesai membuat tugas sampai selesai, kan tadi ada 25% tuh dari Iya, antara benar. teman-teman sekalian. Silakan. Ada ini Bu, ini Ibu Reni Wijayanti ini Bu. Ibu Reni, oke baik. Oke, Ibu Reni silakan. bisa open mic nggak, Bu? Open mic Bu. Iya Bu. Iya, salam kenal Bu Ya. Reni. Bu Reni luar biasa, selamat ya sudah bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai. Boleh nggak Bu di-sharing sedikit aja atau singkat aja, apa sih yang membuat Ibu itu selesai membuat tugas selama 2 minggu, tapi sebelumnya coba dikasih tahu kalau memang nggak rahasia ya, tapi kalau rahasia nggak apa-apa, kalau misalnya nggak rahasia kasih tahu yang Ibu lakukan apa sih selama 2 minggu ini, kebiasaannya apa yang baru dan apa yang membuat itu selesai. Silakan Bu. Saya mencoba untuk itu Bu, menikmati mengurus tanaman. Wow, luar biasa. Menikmati mengurus tanaman. Sebenarnya sudah, maksudnya itu sering dilakukan, tapi kita kan nggak yang nggak fokus atau nggak rutin gitu ya, atau kadang-kadang kita seadanya waktu atau seenaknya. Nah, tapi karena kemarin dari Pak Andi itu memberikan tugas me time gitu, jadi saya ambil yang memang bikin nyaman banget buat saya gitu. Jadi saya ambil itu, kemudian memang jadi mau nggak mau jadi intens banget gitu setiap hari gitu. Oke baik. Karena jadi memang apa tuh kan Bu yang itu, membuat Ibu sampai selesai 2 minggu? Karena kan belajar kita kan online ya Bu, di rumah juga kan, semuanya kan dilakukan di rumah, sehingga waktu untuk me time-nya itu juga jadi lebih fokus, karena jadi saya setelah habis ngajar jam 10 jam 11 kebetulan kalau di PJJ ini online jam 11 kita sudah selesai jadwal pembelajaran. Jadi setelah jam 11 itu saya udah mulai liatin tanaman gitu. Kadang pagi sebelum mulai pembelajaran, misalnya saya jadwalnya siang, pagi saya sempetin gitu siang. Nah, dan terus saya buat jadwal juga. Kalau hari ini nyiram, kapan mupuk, kapan ini gitu. Oke. Ada nggak Bu faktor Ibu merasa bahwa ini kan tugas nih harus aku selesai ini sampai akhir? Ada nggak kayak gitu? Dibandingin kalau pas merawat tanaman tapi tidak tugas. Ada nggak kayak gitu? Enggak, tapi jadi lebih gimana ya? Keingetan aja gitu. Me time nih. Gitu. Ada me time nih, clue-nya itu jadi keingetan aja gitu setiap hari, clue-nya me time nih, harus me time gitu. Supaya lebih
secara mental lebih menikmati, lebih enjoy nih, enjoy my life, me time gitu aja sih yang saya ingat gitu. Tapi bukan Oke, luar biasa. apa bukan penekanannya bukan lebih kepada penugasan gitu, tapi lebih kepada mencari sesuatu yang bikin asik aja gitu kalau saya. Oke, baik ya. Boleh kita kasih virtual applause semuanya untuk Bu Reni yang sudah menyelesaikan tugas dan sudah dapat me time-nya. Makasih ya Bu Reni ya. Sama-sama. Nah, berikutnya teman, saya minta partisipasi dari teman-teman yang menjawab bahwa saya bikin sih, tapi nggak sampai selesai gitu kan ya, baru awal-awal doang, habis itu nggak dilakuin lagi. Boleh satu orang siapa yang mau inisiatif, tapi ceritanya sama singkat aja. Siapa? Bisa diangkat, bisa di raise hand nih kalau rasanya sudah melakukan, tapi rasanya itu belum berhasil, bisa kita sharing nih sama-sama. Ada yang mau berbagi ceritanya, Bapak dan Ibu? Ada? Silakan di raise hand. Bisa di raise hand, silakan siapa? Ayo. Halo? Halo? Kalau Ibu Natal selesai nggak, Bu? Bu Natal Gulo? Enggak sampai selesai, Bu. Nah, bisa tapi dilakukan. Awalnya dilakukan. Oke, boleh kalau gitu saya minta dari Bu Natal Gulo ya, sharing sedikit aja. Kira-kira apa nih me time yang tadi dibentuk dan kemudian kenapa nggak selesai? Apa faktornya atau apa alasannya? Silakan, Bu. Baca buku. Me time-nya baca buku, tapi biasanya itu nggak selesai karena ingat, oh ada koreksian. Dan biasanya itu ini ya dikirim lewat handphone dari orang tua sih. Jadi biasanya itu terdistraknya dari situ sih. Kemudian kerjaan di rumah gitu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Natal ya. Ayo tetap teman-teman kita kasih aplaus. Terima kasih banyak ya. Sudah ada niat untuk lain hal, misalnya berkaitan dengan pekerjaan dan ada hal-hal lain juga yang urgent dan kemudian akhirnya membuat hal itu tidak bisa dilakukan selama 2 minggu. Ada nggak ya dari teman-teman yang tidak melakukan tugas sama sekali dari awal, jadi nggak mencoba untuk melakukan me time? Nggak masalah kok, maksudnya nggak apa-apa, ini justru kita belajar dari sini sama-sama ya. Silakan di raise hand. Ya nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kalau belum melakukan nggak apa-apa, kita sharing aja di sini sama-sama. Iya. Mungkin bisa raise hand, kalau enggak nanti kita coba pilih salah satu aja mungkin ya Bu ya, kita tanyakan. Boleh, coba dengan Nasli Rustian. Nasli Rustian bisa di open mic-nya. Termasuk yang buat tugas nggak nih? Dengan Nasli Rustian, terdengar nggak Nasli? Bapak Nasli mungkin bisa suaranya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Nasli. Beliau izin open cam Kak di room chat. Oh iya, nggak apa-apa, open cam nggak apa, close cam nggak apa-apa, tapi bisa open mic kan, bisa ngomong ya? Bisa bicara nggak Pak Nasli? Nggak bisa? Mungkin Oke, terkendala kalau sinyal. Terkendala sinyal kali ya. Coba dengan Ibu Yuyun Widiawati. Ibu Yuyun Widiawati, silahkan. Kalau tidak terkendala, mungkin bisa Bu langsung. Ibu Yuyun. Bisa nggak Bu Yuyun? Kalau Ibu Yuyun. Nggak kedengeran juga ya. Coba Bu Resa deh. Ibu Resa Alfioneta. Bisa di open, ya. Ya, termasuk yang melakukan apa tidak? Saya melakukan Bu, tapi 2 hari belakangan enggak. Oh, berarti udah hampir mau selesai lah ya. Iya. Oh, oke, baik-baik. Kira-kira ada nggak yang punya bikin sama sekali dari awal? Tadi kan ada 25% tuh dari peserta nih ya. Ada nggak yang nggak sama sekali nggak bikin? Ini ada dari Panji ini. Panji bagaimana Panji? Apakah Panji ya? Oke. Silakan Panji di sharing. Ada suaranya ya? Ada. Oke, terdengar. Iya. Nggak ngelakuin tuh gara-gara
sibuk banget 2 minggu ini ngurusin perkuliahan. Jadi pas mau sambil kuliah. ngelakuin tuh kayak aduh, tiba-tiba karena kan ini kuliahannya online tuh jadi nggak teratur gitu ya. Terkadang bisa malam di chat dosen atau terlalu fleksibel kali ya tuh dosennya jadinya. Jadi pas mau ngelakuin aku sukanya baca sebenarnya, cuma ya itu balik lagi tadi yang kayak yang sebelumnya ke distract gitu loh. Jadi udahlah terlanjur males gitu. Oke, ya. Tapi menetapkan mau me time-nya tadinya apa, baca ya? Iya, mau baca. Oke, baik. Terima kasih ya Panji, kasih virtual applause juga dong buat Panji ya. Jadi sambil kuliah Terima nih, kasih, pekerjaannya jadi Panji. lebih banyak ya. Thank you Panji sudah berbagi. Jadi ternyata bisa aja sih hal itu memang dari awal kita nggak lakukan karena ada hal-hal lain yang ternyata memang menyita waktu ya, dan kemudian akhirnya kita taruh itu di kayak semacam urutan yang paling terakhir, jadi akhirnya nggak nyampe buat dilakukan ya. Baik, terima kasih buat partisipasi dari teman-teman sekalian. Nah, saya masuk ke materinya ya. Nah, ini sekilas mau juga mereview dari yang Pak Andi kemarin, bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi di mana kita masih bisa kok menyadari potensi diri kita menghadapi stres sehari-hari, dan juga masih bisa bekerja secara produktif atau belajar secara produktif, serta menghasilkan kontribusi yang baik ke lingkungan kita. Ini adalah definisi mental dari WHO, dan teman-teman harus ingat bahwa kesehatan mental ini adalah seperti suatu kontinuum, jadi dia akan bergerak nih. Bisa aja hari ini tadi dari teman-teman bilang, aku lagi buruk nih, lagi nggak bagus nih moodnya, lagi nggak bagus nih perasaannya dan sebagainya. Berarti misalnya saya hari ini di kondisi yang paling kiri nih, tapi bisa aja kemudian saat sudah me time dan sebagainya, 3 hari kemudian berada di ujung yang paling kanan misalnya, gitu ya. Jadi nggak masalah kalau hari ini ada yang merasa sangat sedih, atau kecewa, atau lagi lelah, lagi boring gitu, nggak masalah. Karena kita bisa mencoba melakukan hal-hal yang disenangi supaya itu bisa menjadi lebih baik. Nah, indikator secara kesehatan mental itu selalu kita lihat dari 5 area ini, yaitu fisik, perilaku, kognitif, emosi, dan juga sosial ya. Nah, misalnya apa nih kalau untuk fisik? Kalau kita stres banget ya, kita harus lihat dulu bahwa stres itu ada 3 nih teman-teman. Ada stres, ada distress, ada neostres. Bedanya apa? Kalau eustress itu artinya stres yang sifatnya adalah positif. Jadi kita jadi kayak semacam punya keahlian baru setelah melewati tahap stres tersebut. Misalnya, waduh besok ngajar, besok kuliah, besok ada ngasih kuis, mesti koreksi tugas anak-anak, banyak banget nih beban saya ya. Tapi kemudian karena itu memang sesuatu ancaman yang dirasa, kemudian akhirnya teman-teman merasa bahwa gini, oke, berarti hari ini aku harus set priority, yang mana yang duluan, mana nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan aku kasih timing nih waktu setiap priority itu ada yang 2 jam maksimal, ada yang 30 menit, ada yang 20 menit sesuai dengan kapasitas tugasnya masing-masing. Dan akhirnya begitu melakukan dan selesai juga pekerjaan hari ini. Nah, itu artinya adalah eustress karena dampaknya adalah positif. Jadi teman-teman punya cara yang baru dan besoknya pun selesai tugas-tugasnya ya. Tapi kalau distress itu artinya gini, teman-teman dapat hadapin ancaman tapi kemudian akhirnya tidak bisa terselesaikan dengan baik dan kemudian larinya ke salah satu dari 5 area ini. Misalnya tadi, wah besok kuliah kuis, besok mesti ngajar, mesti ngoreksi dan sebagainya banyak banget. Karena saking merasa bahwa aku semua terbeban secara berat, akhirnya jadi merusak konsentrasi, kemudian akhirnya mulai sakit mah ya, mulai ngerasa mual-mual, terus kemudian mulai merasa kayak susah tidur karena kepikiran terus, dan besoknya pun ada salah satu atau salah 2 yang nggak selesai tugasnya. Nah, itu artinya dampaknya ke distress ya, karena tidak bisa terselesaikan dengan baik dan larinya ke fisik misalnya. Nah, berikutnya adalah neostress. Neostress ini adalah stres yang ada ancaman sih dari luar, tapi itu tidak terkena kepada kita secara langsung. Nah, itu namanya neostress ya. Misalnya ada tetangga nih di ujung gang, dia terkena dampak PHK dari perusahaannya karena pengurangan karyawan. Oke, kita kasihan sama dia ya, kita bersimpati, tapi karena bukan kita yang kehilangan pekerjaan, jadi kita tidak merasakan dampak secara langsung, tapi kita tetap berbuat baik dengan misalnya memberikan makanan, menanyakan kabar dan sebagainya. Itu adalah neostress ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah misalnya contohnya kalau yang secara fisik udah kena adalah seperti ini nih. Jadi yang udah distress ya, tadi lebih ke arah kayak susah tidur, nafsu makan juga berkurang atau bahkan berlebih, terus kemudian juga ada gangguan-gangguan misalnya ke pencernaan atau ke kulit, tiap kali stres ada kan yang gatel-gatel, ada yang setiap kali stres itu sakit kepala, nah itu larinya ke fisik. Kalau ke perilaku nih misalnya jadi seperti ini nih, misalnya contohnya
jadi overthinking gitu ya. Nah, kognitif adalah misalnya lebih ke arah kok aku jadi nggak mau setiap kali ada orang yang deketin aku selalu curiga ya sama dia. Nah, itu kognitif ya. Nah, sorry kalau tadi perilaku itu misalnya contohnya ada perilaku destruktif, misalnya akhirnya sampai menyakiti diri, itu ke arah perilaku. Nah, berikutnya adalah ke arah emosi. Misalnya kok akhir-akhirnya aku suka marah-marah mulu gitu. Terus kemudian marah-marahnya tuh sampai berlebihan, sampai orang-orang lain tuh ketakutan kalau deket sama aku. Nah, itu ke arah emosi. Kalau ke arah sosial, misalnya contohnya aku jadi ngerasa pengen sendiri aja, nggak mau ketemu sama siapa-siapa ya. Dan itu berlangsung dalam kurun lebih setiap hari selama 2 minggu. Nah, ini perlu diwaspadai. Tapi kalau cuma sekali-sekali doang, tidak berlangsung setiap hari selama 2 minggu, ya itu berarti termasuk yang wajar ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah kapan aku butuh pertolongan profesional ya, kalau misalnya sudah mengganggu area salah satu ini, atau salah 2 atau salah 3, tapi sudah secara 2 minggu berturut-turut dan tidak terselesaikan ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini saya cuma mau ingetin sedikit bahwa setiap orang punya batasan stres yang berbeda-beda. Nah, kalau itu sudah melebihi kapasitasnya, misalnya kita mau bayangkan gelas kita sudah penuh, kemudian akhirnya kita masih masukin sumber stres atau air lagi gitu ya, akhirnya tumpah. Nah, pada saat tumpah yang terjadi ada 2 macam nih. Ada orang-orang yang arahnya ke hyperarousal, ada yang hypoarousal. Hyperarousal itu artinya yang berlebihan, misalnya jadi overreaktif, overthinking, kemudian mikirnya juga yang belum terjadi, terus kemudian kayak nggak bisa menenangkan diri, diam, panik gitu ya, ada tremor bahkan. Nah, kalau yang hypo itu lebih ke arah yang justru nggak ngapa-ngapain. Jadi di kamar terus seharian, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau sikat gigi, pokoknya nggak mau ngapa-ngapain, itu ke hypo ya. Nah, setiap orang beda-beda. Nah, teman-teman, di sini saya cantumkan tentang check up untuk kesehatan mental, tapi saya tidak bisa bacakan hari ini karena pasti waktunya nggak bakal cukup ya. Tapi kan teman-teman nanti dapat materi, jadi nanti teman-teman bisa silakan cek sendiri dengan mengisi kuis-kuis ini. Ada 1 sampai 10 pertanyaannya. Nanti kalau teman-teman sudah isi, nanti silahkan ditotal nilainya, karena nilainya sudah ada di masing-masing nomor-nomornya. Nih kayak gini misalnya nomor 9. Kalau jawab A itu 1 poinnya, jawab B 3, jawab C poinnya 2, jawab D poinnya 4, misalnya seperti itu ya. Nah, silakan semua poin untuk setiap nomor dijumlahkan, nanti kemudian bisa diberikan penilaian atau kategorialnya. Tapi ingat sekali lagi, ini untuk memfoto hari ini ya, untuk pada saat Anda lagi ngetes. Nggak berlaku nih misalnya 2 bulan setelahnya atau apa, karena ingat tadi kondisi kesehatan mental itu adalah yang saat ini ya, bisa berubah-berubah. Nah, berikutnya seperti ini. Saya ingin teman-teman coba sekarang hening sejenak dan kemudian rasakan kadar stres Anda saat ini. Tadi kan di awal saya sudah menanyakan ya di Slido. Nah, silakan angka tersebut atau mungkin ternyata akhirnya berubah angkanya, silakan. Nah, setelah Anda rasakan kadar stresnya, kita lakukan hal berikut ini ya. Sudah dirasain dulu belum kadar stresnya? Mungkin ada yang, aduh anak aku tuh hari Senin ulangan, UTS lagi kan. Terus kemudian kayaknya utang aku belum aku bayar ke tetangga. Terus kemudian pekerjaan yang murid-murid aku yang harus aku koreksi juga belum selesai. Nah, oke, sudah dirasakan. Nah, kalau udah dirasakan silakan semua open cam. Open cam, harus nih open cam ya. Yuk, silakan open cam. Kalau yang ada kendala sinyal pun nggak apa-apa, open cam dulu, nanti baru di close lagi. Iya, boleh Bu, di open Silakan cam. di open cam semuanya. Ayo, ada siapa nih? Saya lihat dulu ya. Nah, ada Nadia, Ferry udah ya. Terus Ibu Haryati ya. Nasrudin, Rizkia, Tri Haryati. Terus kemudian ada Dea, Imelda, silakan. Nova, Hermin, Putri, Ibet. Ayo silakan di open cam, sama seperti kayak Bapak Ibu guru kalau lagi ngajar ya, minta murid-muridnya pengen murid-muridnya open cam semua nih. Doh, berarti guru-gurunya juga harus dong. Masa nyuruh muridnya open cam, gurunya nggak open cam. Ayo Bapak Ibu, mari kita silakan di open sama-sama. Ya, silakan ya, sebentar doang ya. Habis itu kalau ada gangguan sinyal atau apa ditutup lagi boleh. Ini penting nih. Benar.
Sudah dirasakan kadar stres Anda saat ini? Dan kemudian silakan open cam. Oke, yang open cam ya lumayan lah ya, sudah ya. Oke, baik. Jadi yang lain nih nggak bisa open cam. Siap. Sudah? Saya next slide ya. Nah, sekarang kita mau TikTokan bareng, teman-teman ya. Silakan. Ini saya akan play, saya akan nyalakan lagunya. Terus silakan teman-teman semua harus nih, kudu wajib, harus ya. Lakukan gerakan. Terserah teman-teman pilih gerakannya kayak gimana yang diulang-ulang. Ini saya kasih contoh dulu ya. Contohnya kayak gini nih biar ada bayangan nih. Listen to me now. Kedengeran nggak lagunya? Kedengeran, Bu. Dengar, Oke, itu ya contohnya ya. Ini ada contoh lagi dari Nagita nih ya. Listen to me now. Iya, jadi intinya adalah teman-teman silakan sekarang bayangin satu gaya yang diulang-ulang ya. Terus saya nyalain nih videonya untuk TikTokan bareng ya. Udah siap? Siap? Ya. Oke, nggak usah malu, Ini bagus nih untuk endorfin ya. Satu. Ini kayaknya ulang-ulang aja ya, Bu ya ini. Apa iya misalnya kan tadi misalnya mau yang gerakannya siapa lah tadi terserah lah mau maju mundur mau gini gitu juga boleh ya. Oke, silakan siap semua harus lakuin ya, kalau nggak lakuin dihukum nih ya. Oke, baik ya, 1, 2, 3. Listen to me now. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, yang di sebelah sini nih ya dari tim yang TikTok Nagita nih. Yuk, 1, gerakannya beda ya sama yang tadi ya. Ini gerakannya lain lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Listen to me now. Oke. Celia, ada yang nggak gerak tadi? Ada nggak yang nggak gerak? Mungkin kalau yang nggak gerak itu karena nge-freeze jaringan kali ya, Bu ya. Oh, oke, baik. Tapi rata-rata yang nggak nge-freeze gerak ya? Iya. Bu Reni gerak dong ya, Bu? Nah, sekarang pertanyaan saya nih ya. Tadi kan sudah saya kasih PR nih, rasain kadar stresnya ya. Nah, sekarang kemudian udah TikTok kan, cuma 2 gerakan doang. Nah, sekarang apakah perasaan Anda lebih baik? Walaupun dikit juga nggak apa-apa. Silahkan, coba. Kalau Bu Reni lebih baik nggak, Bu? Saya alhamdulillah lebih baik, Bu. Lebih baik ya, Bu. Ya, rasanya apa, Bu? Seneng ya, Bu? Senang bergabung tuh berkomunikasi dengan orang, bisa itu tuh apa ya? Ada energi itu sendiri gitu. Iya, baik. Terima kasih. Sekarang dengan Ani Handayani. Gimana perasaannya, lebih baik nggak dari sebelumnya? Iya, Ibu, lebih baik. Lebih baik. Rasanya apa nih? Happy? Happy sih, karena dengar musiknya juga. Dengar musiknya. Oke, baik ya. Terima kasih buat responnya. Nah, ini cuma satu contoh kecil. Jadi kayak kita kalau lagi hektik, lagi bosen, lagi boring, ya udah kita TikTokan aja, nggak masalah gitu. Kalau misalnya nggak mau diupload juga nggak apa-apa gitu kan ya. Yang penting buat kita sendiri itu lumayan loh. Karena pada saat tadi teman-teman ngelakuin, itu kalau misalnya dicek nih ya, endorfinnya tuh naik ya. Mungkin naiknya ada yang cuma dikit, ada yang naiknya tiba-tiba langsung gede juga bisa ya. Dan endorfin itu kan hormon kesenangan, jadi bisa untuk meningkatkan imun juga ya. Oke, sip. Ingat ya, TikTokan. Nah, berikutnya sebelum saya lanjut, saya mau ngingetin tentang Ikigai. Nah, mungkin teman-teman guru di sini semua sudah tahu ya konsep Ikigai itu apa. Ini adalah konsep dari Jepang sebetulnya tentang reason for being. Jadi kenapa sih kita tuh hidup di dunia ini? Tuhan itu menciptakan kita pasti ada alasannya, dan kita pun sebagai manusia pasti punya tujuan kan hidup di dunia ini ya. Nah, apa itu? Nah, kalau dari konsep Ikigai itu akan ada 4 lingkaran yang mana kalau misalnya ini terpenuhi dan itu kurang lebih sejalan atau hampir sejalan, itu bisa dikatakan seseorang itu akan merasa bahwa hidupnya itu akan lebih berarti dan meaningful ya. Misalnya apa contohnya? Yang pertama adalah apa yang kalian sukai atau apa yang teman-teman sukai ya. Misalnya contohnya sebagai guru,
Ya kan, mungkin suka ngajar, suka baca buku, atau suka nyanyi, suka tiktokan, atau apapun tuh ya, apa yang aku sukai. Nah, berikutnya di lingkaran yang kedua adalah kamu itu atau kita itu bagus di mana sih menurut kita, potensi kita ini ya. Misalnya, ya aku tuh bagus banget kalau aku bacain cerita ke orang, itu aku punya mimik yang dan ekspresi yang hidup banget. Jadi orang-orang kayak ceritain tuh kayak selalu merasa wah keren banget sih, aku kayak merasa benar-benar get into banget gitu ya. Nah, kamu bagus di mana? Terus kemudian lingkaran yang ketiga adalah apa yang dunia atau orang-orang sekitar butuhkan dari kamu. Ya, nah ini perlu dipikirkan nih. Misalnya contohnya sebagai seorang guru, oke aku memang dibutuhkan sih sama siswa-siswa aku ya. Walaupun pada saat pandemi gini cuma lewat laptop, mereka nggak bisa open cam, tapi mereka butuh saya loh gitu ya, buat ngajarin materi dari yang mereka nggak bisa jadi bisa. Orang tua siswa juga membutuhkan saya karena perlu masukan juga dari saya, bahwa anaknya sudah sejauh apa pemahamannya. Saya kemudian juga dibutuhkan loh oleh teman-teman saya karena saya misalnya bisa sewaktu-waktu menghibur mereka dan sebagainya. Nah, itu semua di list down atau ditulis. Dan lingkaran yang terakhir adalah kamu tuh dibayar buat apa gitu ya. Jadi dibayar itu artinya maksudnya dihargai. Jadi nggak selalu pakai uang, teman-teman. Ya, memang mungkin yang paling umum taunya tentang dibayar pakai uang. Jadi maksudnya adalah pekerjaan dengan ngajar terus ya udah digaji kan tiap bulannya. Tapi ini nggak selalu tentang uang. Bisa aja misalnya penghargaan itu berupa pujian, berupa misalnya kata-kata penyemangat dan kemudian teman-teman itu kayak ngerasa kita itu menjadi berkat buat mereka. Nah, itu semua adalah kamu dibayar dengan apa. Nah, ini semua teman-teman bisa renungkan dan kemudian nanti bisa lihat kira-kira ada sejalan nggak? Nah, begitu sejalan, nah hal yang sejalan ini malah menjadi yang ikigai atau reason for being-nya kita ada di dunia ini. Misalnya contohnya, oke aku emang suka ngajar, suka baca buku, dan aku memang bagus nih dalam hal memahami bacaan, kemudian aku itu dibutuhkan sama dunia untuk memang memberikan materi-materi yang bermanfaat buat anak-anak khususnya misalnya, dan kemudian aku memang dihargai untuk itu, orang tua juga bilang thank you, terus kemudian anak-anak juga bilang aduh Bu, Miss kayak misalnya aku kangen banget nih sama Miss atau sama Ibu, kapan kita ketemu lagi dan sebagainya, itu kan juga merasa dihargai ya. Nah akhirnya ikigainya apa? Oke, aku makanya aku jadi fulfill banget jadi guru TK nih misalnya seperti itu ya. Nah, kalau nggak sejalan gimana nih Bu? Ya kalau nggak sejalan, tenang aja. Kita bisa mencari hal-hal itu nggak pernah ada yang terlambat. Nah, berikutnya adalah kesehatan mental ini, kalau misalnya tadi kita sudah memahami ikigai kita, kemudian kita juga membuat trik-trik kecil supaya endorfin kita naik, ini tuh banyak manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan imunitas tubuh, membantu kita menghadapi tantangan keseharian, berpikir positif, menjaga relasi sosial, dan juga kita bisa optimal dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, berbicara tentang itu teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa manajemen stres itu sangat diperlukan. Jadi bagaimana kita itu mengatur stresnya. Stres tuh nggak mungkin bisa dihindari. Kita pasti setiap hari ngadepin stres. Kalau kita mau tulis nih, bisa-bisa satu hari itu bisa puluhan kali kita menghadapi stres atau perubahan dan ancaman dari luar ya. Tapi itu memang diperlukan untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, manajemen stres ini teman-teman ada dua tipe nih. Ada yang problem focus coping, ada yang emotional focus coping. Nah, problem focus coping itu adalah fokus pada penyelesaian masalahnya. Kalau emosional lebih fokus kepada emosinya. Contohnya apa problem focus coping? Contohnya adalah mengatur waktu ya. Misalnya contohnya tadi kan ada nih dari teman-teman yang katakan, ya aku tuh nggak cuman jadi guru ngajarin anak aja, tapi aku juga harus punya waktu buat anakku, harus punya waktu buat ngatur rumah, kemudian harus juga tetap menjaga komunikasi sama suami, sama mertua, ya kan, sama teman-teman di komunitas. Kayaknya satu diri aku ini perannya tuh kalau bisa dicabang tuh banyak banget gitu. Nah, kayaknya nggak ada waktu deh buat itu semua ya. Nah, kita harus ingat nih, satu hari orang tuh dikasih waktunya sama Tuhan 24 jam ya. Nah, sehingga walaupun kita memang setiap orang nggak pernah sama nih ya, setiap orang nggak pernah sama perannya sehari-hari. Ada yang mungkin perannya 4, ada yang perannya 6, ada yang 10 ya, ada 15 dalam sehari. Nah, yang penting adalah kita mengatur atau membentuk catatan yang intinya waktu peran-peran kita dalam keseharian apa dan waktunya setiap harinya itu kita mau bubuhkan berapa lama.
Itu namanya time management. Nah, yang kedua adalah set priority. Jadi kita mengatur yang mana yang kita letakkan hari ini, di jadwal kita hari ini, kan kita punya reminder nih. Yang mana yang paling penting itu diletakkan nomor 1, yang kemudian yang kedua dan sebagainya ya. Kalaupun berubah gimana ya? Kalau berubah pada saat itu dan kita merasa bahwa urgensinya lebih tinggi yang satunya, misalnya contohnya nih, saya harus ngajar, tiba-tiba anak saya kepalanya kepentok, jatuh harus ke UGD. Nah, akhirnya skala prioritasnya berubah kan? Harus bawa anak ke rumah sakit. Akhirnya titip sama teman, boleh nggak gantiin kelas aku sebentar? Nah, tetap aja ada set prioritas yang memang sudah di set, tapi ada juga yang on the spot berbeda dan akhirnya kita rubah, nggak apa-apa juga ya. Kemudian berikutnya adalah bisa diskusi, minta saran, cari komunitas yang sesuai, kayak ruang bergerak ini, baca buku atau referensi, dan selesaikan masalahnya. Misalnya kalau masalah keuangan, ya berarti kita harus cari cara untuk nyelesain masalah keuangan. Misalnya bikin 3 pos, apa 6 pos, terserah ya, pengeluaran mana yang dari gaji misalnya, gajinya misalnya katakanlah 5 juta, berapa persen yang kita harus tabung dan nggak boleh dipakai, walaupun perlu sekalipun kita nggak mau pakai sama sekali ya. Terus yang mana yang buat pengeluaran, nah itu yang boleh dipakai. Yang mana yang buat dana darurat, nah misalnya seperti itu. Dan yang mana pos buat amal, nah itu. Jadi semua begitu gaji diterima di awal bulan langsung dibagi. Jangan gini, kalau sisa baru saya tabung, nggak pernah sisa, mau gajinya berapa pun nggak pernah sisa, ya kan? Nggak boleh, jadi nggak boleh sisa baru tabung. Jadi di awal udah di save dulu, diambil dulu yang ini buat tabungan. Jadi seperlu-perlunya apapun, misalnya akhir bulan tinggal mau makan Indomie, nggak apa-apa, pokoknya nggak nyentuh tabungan, ya. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya masalahnya relasi sama temen, ya berarti selesaikan dengan cara apa? Ya dikomunikasikan, misalnya, aku nggak suka loh kalau kamu tuh suka ngomongin aku di grup, terus jelek-jelekin aku, dan aku tuh nggak tahu, misalnya kayak gitu. Tapi aku dapat bukti dari adalah orang lain misalnya. Boleh nggak kalau kamu nggak suka ngomong aja sama aku langsung masalahnya di mana? Pakai komunikasi ya. Ya, seperti itu. Jadi itu maksudnya adalah problem focus coping. Masalahnya di mana, masalah itu harus diselesaikan. Nggak bisa kita kayak lari dari masalah. Nah, berikutnya adalah quarantine. Quarantine ini saya selalu sarankan sama teman-teman siapapun bahwa dalam 1 hari kalau bisa dan emang diupayakan bisa. Dalam 1 hari ini harus ada 6 hal ini loh yang kita lakukan di dalam keseharian supaya kita tuh sehat secara mental. Yang pertama harus ada olah fisiknya teman-teman, mau nggak mau. Misalnya ada yang bilang, saya nggak hobi olahraga. Olahraga itu bukan perkara hobi atau enggak. Itu perkara memang kebutuhan tubuh kita. Ya. Tinggal gini aja, kalau hobi mungkin kamu bisa olahraga 2 jam. Kalau nggak hobi kamu cuma jalan pagi 30 menit. Ya nggak apa-apa 30 menit, yang penting ada olah fisik. Karena itu buat kesehatan diri dan dia itu untuk naikin oksigen ke otak secara lebih lancar ya. Olah fisik harus ada. Apapun silahkan dipilih, mau yoga, muay thai, mau jalan-jalan, mau sepedaan, mau squat jam, mau push up challenge atau apapun. Nah, yang kedua adalah bekerja nih. Bekerja adalah waktu ya pada saat memang mengajar ya. Terus kemudian rekreasi itu artinya melakukan hobi. Jadi jangan lupa, kan kemarin Pak Andi bilang ada me time. Nah, itu artinya lakukan hal yang kita suka. Mau nonton ya nonton, baca buku ya baca buku, dengerin musik ya dengerin musik gitu. Nah, kemudian interaksi. Interaksi ini juga harus ada nih di dalam schedule kita, yaitu kita ngobrol sama orang yang memang bisa membuat diri kita tuh lebih positif, atau interaksi sama orang-orang rumah kita. Misalnya kalau sudah bersuami ya ngobrollah sama suaminya, punya anak ngobrollah sama anaknya. Jangan hari-hari tuh lewat terus kayaknya aku terakhir ngobrol sama anakku 3 hari lalu deh. Ya jangan kayak gitu ya, harus ada di setiap harinya. Jamnya disepakati, apakah mau di jam makan malam atau pas sebelum tidur biasanya gitu ya. Sekitar 30 menit cukup, yang penting ada interaksi time. Nggak harus ngobrol kalau nggak ada bahan pembicaraan. Bisa main bareng, nge-games bareng. Nge-gamesnya tapi yang bareng ya, maksudnya yang face to face, misalnya board games, misalnya kayak catur, monopoli, terus kemudian kayak pemecahan kasus tapi bareng-bareng, atau kemudian main coret-corekan bedak, tebak-tebak gambar, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah istirahat. Ini minimal di malam hari kalau untuk orang dewasa 7 jam ya. Tapi syukur-syukur kalau bisa 8 jam. Nah, berikutnya adalah bersyukur. Jangan lupa ya, di awal hari, di tengah-tengah, dan juga di akhir pada saat mau tidur, bersyukur. Gratitude. Jadi kita ingat-ingat, oke Tuhan, hari ini terima kasih, Engkau sudah beri aku nafas kehidupan, saya hari ini sehat, saya hari ini bisa masih punya, misalnya contohnya keluarga yang utuh, masih bisa ketemu sama teman, sama siswa saya. Ada rasa bersyukur yang kita ucapkan, dan kalau misalnya bisa dituliskan juga silakan dituliskan ya. Itu tentang problem focus coping. Berikutnya tentang emotion focus coping. Nah, ini yang akan kita latih hari ini di sini, yaitu tentang emotion focus coping. Tadi kan kalau masalahnya diselesaikan,
Tapi kan terkadang emosinya masih membekas. Misalnya, kayak tadi tuh, wah teman saya fitnah saya. Akhirnya saya lakukan komunikasi nih sama dia. Tolong dong kalau kamu nggak suka sama saya, ngomong aja langsung. Misalnya kan, nanti kita selesaikan nih kenapanya. Udah selesai nih temennya, oh oke, baik, sorry ya kemarin tuh aku keceplosan, aku nggak masuk keceplosan, maaf deh gitu ya, selesai. Tapi kan terkadang ada emosi yang masih ngebekas, ya kan? Nah ini akan kebawa terus dan nggak sadar, misalnya 1 minggu kemudian ketemu dia, kita masih ngerasa bahwa lu pernah lukain gue nggak suka ketemu sama Allah gitu ya, kamu nggak suka ketemu sama kamu pernah nyakitin aku, itu masih ada. Nah ini yang mau kita selesaiin. Atau misalnya kalau misalnya guru nih ya, misalnya ada murid nih, misalnya muridnya SMA atau SMP, nggak sengaja di room dia ngechat tapi nggak sengaja dia buka untuk open gitu. Dia bilang, dia kayak ngata-ngatain kita sebagai guru gitu. Misalnya contohnya ih bosenin banget ya ngajarnya ya, kita tidur dulu yuk teman-teman misalnya. Tapi dia salah, nggak nge-send ke private, desainnya ke umum. Terus kita jadi guru baca, kita ngerasa nggak senang nih, ih kok kayak gitu sih, dia nggak menghargai saya ya. Nah mungkin kamu komunikasikan, oke, buat Richard habis selesai kelas hari ini jangan keluar room dulu ya, yang lain keluar, Richard tetap tinggal di sini sama saya misalnya. Terus kita komunikasikan, iya Richard kenapa ya, kamu masalahnya apa gitu. Udah selesai nih komunikasi ya. Tapi kan terkadang namanya kita manusia masih ada aja hal-hal yang membekas di hati ya, misalnya, Richard nggak menghargai saya, masa sih saya kayak gitu. Akhirnya overthinking berlebihan. Wah berarti jangan-jangan bukan cuma si Richard doang, jangan-jangan satu kelas nih yang ngerasa saya ngajarnya nggak enak. Berarti saya apa nggak cocok jadi guru ya? Ini saya nggak bakat lagi jadi guru. Apa saya cari pekerjaan lain? Nah suka overthinking kayak gitu kan? Nah, itu namanya emotion. Nah, supaya emotion ini nggak berlanjut, kita selesaiin juga. Makanya kalau nyelesain masalah, saya bilang selalu dari 2. Problemnya diselesaiin, emotionnya juga kita selesaiin dan netralin supaya nggak ngebekas ya, nggak ngejalar seperti itu. Nah, caranya gimana nih? Kita mau latihan yuk teman-teman ya, sejenak ya. Sebelumnya ini adalah cara untuk ngecek dulu ya. Misalnya contohnya nih, teman-teman tadi kan saya bilang ada kuesioner yang bisa diisi. Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa ribet ngisi kuesioner, saya mau ngecek badan saya aja lah. Kan tadi ingat saya bilang kesehatan mental tadi ada salah satunya kita tanda-tandanya dari fisik ya. Fisik itu makanya kita tadi bernafas. Jadi teman-teman bisa tarik nafas panjang dari hidung, pelan-pelan, dan kemudian rasakan oksigennya masuk sampai ke perut. Tahan sebentar, kemudian dikeluarin lagi pelan-pelan atau dihembuskan lagi pelan-pelan. Bisa pakai musik kalau kalian suka musik ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada juga yang denger lebih suka di kebun karena ada suara angin, suara pohon-pohonan kalau daunnya tuh saling bergesekan, itu nggak apa-apa. Suara kolam ya, kolam ikan atau apa itu silahkan. Nah, terus-terusan seperti itu, tarik nafas santai, buang nafas santai ya. Nah, kemudian sambil dilihat, dirasakan ada nggak nyaman di mana sih di badan kita ini, ya. Ada yang misalnya, aduh di kepala belakang saya, aduh di pundak saya, aduh di tangan saya, kok kayak sering kesemutan gitu ya, dan sekarang juga kayaknya lagi kesemutan deh gitu ya. Dirasakan, itu adalah cek yang pertama. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Kita mau full body screening ya. Misalnya, aduh nafas saya kok jadi sesek ya. Tadinya sebetulnya udah sesek dari tadi, cuman karena kita nggak full body screening, kita jadi nggak tahu bahwa ternyata nafas kita lagi sesek. Nah, terus kemudian akhirnya ada juga yang aduh sakitnya di punggung dan sebagainya. Nah, kalau memang teman-teman ngerasa seperti itu, nah teman-teman bisa lanjutkan dengan teknik pernafasan lagi, atau kemudian cari tahu ini ada masalah apa sih yang belum saya selesaikan sehingga kayaknya saya stres nih, terus kenanya ke fisik nih, psikosomatis namanya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, beberapa bagian tubuh itu memang ada yang ada kaitannya dengan gejala psikologis tertentu. Tapi sekali lagi nggak bisa di overgeneralisasi ya. Ini cuman kayak dari kasus kebanyakan aja ya. Misalnya contohnya nih teman-teman. Contohnya misalnya pada saat teman-teman itu vulnerability atau titik lemahnya itu selalu ada di misalnya di pundak nih misalnya. Nah, berarti coba dicek apakah memang ada hal di dalam diri teman-teman yang maksudnya teman-teman masih merasa ada hal yang belum saya selesaikan nih. Gitu. Kayak masih ada beban tugas atau apapun ya, misalnya ada janji sama orang terus kemudian nggak dipenuhin, terus ngerasa terbeban gitu ya, atau misalnya masih tadi itu kuliah gitu, banyak banget tugas-tugas yang nggak selesaikan. Nah, itu biasa ularnya di situ ya. Nah, kalau misalnya berkaitan sama pencernaan, nah biasa berkaitan sama
hubungan sama orang-orang deket. Nah, bisa dicek tuh sama siapa gitu ya, dan bisa diselesaikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kepala, nah biasanya itu berkaitan dengan kita overachiever. Overachiever tuh kayak maunya perfect gitu loh, maunya sempurna, semua itu di kerjaan standar kita tinggi ya. Nah, itu. Nah, berikutnya teman-teman, karena waktunya udah mau habis, jadi saya agak cepet ya. Nah, berikutnya adalah gratitude journal atau jurnal rasa syukur. Ini juga bisa dibuat ngecek untuk teman-teman, yaitu teman-teman bisa siapin kertas, apapun ya, mau HVS kayak, atau mau jurnalnya kayak, atau mau diary kayak ya, ditulis tentang apa yang Anda rasakan hari ini. Sebebas-bebasnya ya. Mau tulis, iya hari ini saya kecewa, hari ini saya dijanjiin sesuatu sama teman saya, tapi ternyata sampai hari ini, dijanjiin sesuatu dari bulan lalu sampai hari ini, tetap aja dicari aja orangnya nggak ada dan sebagainya gitu. Pokoknya ditulis apapun itu buat ngecek ya. Atau bisa aja kita ngerasa aku lagi fine kok, nggak, ya fine pun nggak apa-apa, silakan ditulis. Karena siapa tahu nanti pas sudah selesai terus kita baca ulang, kita baru nyadar, oh iya ya, masih ada nih kayaknya hal yang ganjel nih gitu. Itu adalah cara ngecek kita. Nah, sudah selesai cara ngecek. Nah, berikutnya adalah teknik manajemen yang berkaitan dengan manajemen stres yang berkaitan sama emosi ya. Misalnya apa? Kalau cara fisik kita bisa latihan nafas dalam dan relaksasi otot progresif. Caranya seperti apa? Seperti ini. Jadi teman-teman bisa ambil nafas, ambil posisi duduk dulu yang nyaman. Kemudian boleh ambil tiduran, boleh sambil tutup mata gitu ya. Terus kemudian silakan tarik nafas tadi. Terus kemudian tetap disadari nafasnya masuk sampai ke rongga perut. Ditahan sebentar, sekitar 3-5 detik, kemudian baru hembuskan perlahan-lahan. Boleh dari hidung, boleh dari mulut. Ulangi 4-5 kali, dan kemudian kalau teman-teman lihat manfaatnya sudah dilatih setiap hari, itu akan ada jauh perbedaan. Pasti akan merasa lebih rileks, lebih kalem, lebih tenang gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah belajar teknik pernafasan yang lain, itu juga boleh dipakai. Jadi teknik pernafasan itu banyak banget ragamnya. Jadi silakan dipakai yang manapun boleh. Mau pakai yang punyanya Andrew White yang 478 itu juga boleh ya. 478 itu kayak narik nafas 4 hitungan, ditahan di perut 7 hitungan, hembuskan lagi 8 hitungan. Ya, itu boleh dilakukan, itu juga bagus. Mungkin pertanyaan teman-teman yang belum pernah dengar Andrew White, kenapa sih 478? Ya karena nafas yang dikeluarkan lebih lama. Tadi kan 478. Jadi paling 8 kan paling belakang kan, atau yang paling lama kan yang pas ngeluarin. Itu memang lebih merelaxing sifatnya. Coba teman-teman perhatiin kalau lagi cemas, lagi panik ya, ataupun lagi ketakutan, itu nafasnya pasti pendek. Cuman sampai leher doang, nggak bisa sampai perut. Itu udah pasti ya, fisiologis nggak bisa dibohongin. Tapi kalau teman-teman lagi santai, lagi happy, itu nafasnya bisa sampai perut. Ya, misalnya apa? Misalnya contohnya pada teman-teman lagi tenang, paling tenangnya pada saat apa? Tidur kan? Nah, coba cek kalau orang tidur, kan perutnya bisa naik, turun ya. Karena itu adalah dalam keseharian pada saat Anda paling rileks pada saat tidur, nafasnya paling panjang, teman-teman, gitu. Jadi kita bisa mengakalin fisiologis kita dengan cara latihan nafas ini gitu. Dan nafasnya harus santai, rileks, dan tadi jumlah yang keluar kalau bisa lebih banyak dari yang masuk, karena itu akan menghasilkan kesan rileks yang lebih lama tentunya. Nah, berikutnya adalah latihan relaksasi otot progresif. Ini maksudnya apa? Sama kayak karet nih teman-teman, kalau karet masih baru, itu kan masih kencang banget, masih kayak susah ya kalau misalnya kita mau buka gitu. Nah, kalau kita misalnya kendor-kendorin, atau misalnya balon tiup lah, pertama kali beli balon tiup kan masih kaku kan, tapi kemudian kalau kita sering tiup, lama-lama kan jadi lebih gampang pada saat mau ditiup karena dia udah kendor. Nah, karet juga kayak gitu, kalau kita regang-regang jadi akhirnya semakin dia mulai elastis ya. Otot juga gitu. Antara orang yang sering olahraga, ototnya itu akan lebih elastis daripada orang yang nggak pernah olahraga. Nah, ini sama. Jadi kalau kita bilang relaksasi otot progresif, itu kita mau menciptakan relaksasi ini dengan mengencangkan otot terlebih dahulu, sekencang-kencangnya, mulai dari anggota tubuh yang paling atas sampai ke paling bawah ya. Jadi misalnya contohnya teman-teman kalau mau coba paling singkat aja, tarik nafas dalam, kemudian keluarkan. Nah, nanti bisa ulangin sendiri beberapa kali kalau sudah nyaman, kemudian bisa semua otot-otot yang ada di wajah ini ditegangin, mulai otot mata, dahi, mata, kemudian pipi, mulut gitu ya, ditegangin, leher, pundak. Jadi kayak kita ngedegangin gitu, terus tangan,
pinggang, pinggul, kemudian paha, sampai dengan ujung kaki kita tegangin gitu. Nah, rasakan, terus kalau sudah sampai paling tegang, kemudian kita kendurkan pelan-pelan. Dikendurkannya pelan-pelan, nah kan jadi akan rileks. Kemudian ulangin lagi seperti itu, dikencangkan lagi, ya sambil tarik nafas, buang nafas, kemudian rilekskan lagi. Nah, ini seperti ini diulang sampai berapa kali? Nah, di sini ada catatannya nih kan ya. Evaluasi manfaatnya kalau sudah latihan 3 sampai 4 kali per hari. Nah, makin sering juga makin bagus. Ini kesannya juga sama untuk rileks. Nah, berikutnya adalah mindfulness nih, teman-teman, yaitu sadar penuh, hadir penuh gitu ya. Memang nggak bakal selesai kan, nggak mungkin lah kita punya masalah keuangan terus kita pakai pernafasan sama mindfulness terus utangnya selesai, ya nggak mungkin ya, pinjaman online-nya lewat nggak mungkin ya, namanya utang yang harus dibayar. Nah, tapi at least dengan kita mindfulness, kemudian dengan kita latihan relaksasi pernafasan, kemudian kita lebih tenang, itu kita pemikirannya bisa lebih jernih dibandingkan kalau kita lagi sumpek ya. Kita lagi sumpek, lagi bener-bener di-stress, itu kalau kita mau mikir kan kayak buntu ya. Tapi kalau kita lagi relax, santai, happy, kita bisa mikir itu jauh lebih luas. Jadi kita bisa tahu, oh iya ya, ternyata selama ini aku rasa nggak cukup, tapi sebetulnya kayaknya aku kebanyakan nih pengeluarannya di bagian area makanan nih misalnya gitu. Itu baru bisa kalau kita dalam keadaan yang sudah mindful, yang sudah sadar penuh, yang sudah ngerasa relax. Nah, caranya gimana mindfulness? Sama seperti tadi, nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya, soalnya waktunya kan udah mau habis. Jadi ambil tempat yang paling nyaman, yang nggak berisik, yang nggak lagi kacau gitu, ruangannya juga kalau bisa yang sendiri gitu. Duduk, terus kemudian tarik nafas, buang nafas lagi. Nah, set limit dulu di awal, misalnya cuma mau 5 menit, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ingat untuk pernafasan atau mindfulness ini nggak harus kayak lama. Cuma 5 menit apa 10 menit nggak apa-apa, yang penting kita ini dulu dari awal kita udah kayak yakini dulu saya mau 5 menit nih gitu ya. Nah, yang dilakukan apa setelah tarik nafas, buang nafas? Perhatikan tubuh Anda, terus kemudian rasakan juga nafas yang masuk, dan terkadang ada pikiran juga yang lewat. Misalnya contohnya, ih kan kemarin gua belum ngunjungin ibu saya. Terus kemudian teman saya kemarin saya ada janji mau ngirimin makanan, saya belum. Terus yang ini, jadi kayak banyak banget yang lewat kan? Itu nggak apa-apa. Kalau di mindfulness kita sadari aja. Jadi justru jangan dibuang, disadarin. Dan pada saat menyadari, terus kita bilang, oke, ini pikiran apa yang masuk? Misalnya contohnya, oke, ini pikiran tentang ibu saya yang masuk ya. Oke, saya belum ngirimin dia makanan, padahal saya udah janji. Oke, baik. Nanti habis ini saya ada waktu sih saya bisa kirimin dia, misalnya seperti itu ya. Jadi disadari justru. Terus kemudian setelah itu, tapi ya nggak boleh apa? Kita nggak boleh ngejudge. Jadi begitu kita rasa bahwa oke, ibu habis ini saya kirimin makanan. Terus kita misalnya mau lanjutin nih pikiran kita yang masuk apa? Misalnya gini, iya makanya kamu bukan anak baik sih, janji-janji mulu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi begitu, iya kamu anak yang oke stop gitu. Jadi pikirannya di stop. Kemudian balik lagi, ya aku bentar lagi mau telepon ibu, mau tanya kebutuhannya apa gitu ya. Nah jadi intinya adalah disadari aja apa yang timbul. Terus kemudian kalau udah selesai ditutup dengan tarik nafas, buang nafas lagi. Nah mindful ini nggak cuma pada saat tarik nafas, buang nafas, teman-teman bisa juga pada saat jalan, naik sepeda, yoga, ngajar, ada loh. Jadi mindful teaching, saya pernah ngajar tentang mindful teaching. Mindful teaching itu kayak gini. Jadi pada saat teman-teman bangun pagi, berdoa kan tentunya ya, berdoa, mandi, makan, terus kemudian mau masuk nih di roomnya kelas, itu kayak ambil waktu 5-10 menit buat diri sendiri dulu. Jadi jangan kayak tiba-tiba geruduk nyalain laptop terus langsung mulai gitu, itu nggak mindful. Jadi kalau mau mindful, begitu udah selesai makan, udah mau masuk laptop, ambil waktu jeda sebentar, at least 5 menit sebelumnya, tarik nafas, buang nafas, tenangin diri dulu, tenangin pikiran dulu, terus kemudian nyapa diri sendiri dulu. Misalnya siapa? Delvi. Iya, selamat pagi Delvi. Kamu hari ini adalah kamu seorang guru SD kelas 3. Hari ini kamu mau ketemu hari ini aku mau ketemu sama murid-murid aku. Aku senang banget loh, hari ini murid-murid aku ada si ini misalnya. Nah, di awal hari nanti aku akan menyapa mereka dengan senyum yang ceria. Saya mau kasih mereka games dulu biar mereka semangat karena ini masih pagi kan, masih banyak ngantuk. Kasih games dulu sebelum mulai ya. Nah, seperti itu. Jadi kita kayak planningin,
kita mau apa, sampai pelajaran kita selesai tuh kita masukin ke dalam mindfulnya kita. Udah selesai, baru kita tarik nafas, buang nafas lagi, baru dinyalain tuh laptop. Baru, iya selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi ya sama Ibu Delvi hari ini. Ayo ada yang masih ngantuk nggak? Sebelum kita mulai pelajarannya, absen dulu ya. Nanti setelah absen kita mau main bareng nih. Ibu udah siapin nih gamesnya gitu. Jadi lakukan seperti yang sudah kita planningin pada saat kita melakukan mindful tadi. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah mengelola emosi. Ya. Mengelola emosi itu bisa dengan tadi ya misalnya mau melakukan hobi dan sebagainya perlu. Nah, bisa juga pakai teknik yang lain nih. Jadi memang saya sengaja ajarin teman-teman tuh beberapa teknik biar teman-teman tuh bisa kayak milih sendiri lebih sukanya yang mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau bosan pakai teknik ini divariasi sama yang lain, boleh juga ya. Nah, ini adalah teknik berfokus pada 5 jari. Maksudnya gimana? Jadi kita perhatikan 5 jari kita. Tetap kita tarik nafas, buang nafas. Kemudian pertama kita pertemukan jari telunjuk, ibu jari atau jempol dengan jari telunjuk kita. Kita tarik nafas, buang nafas, tutup mata, dan bayangkan bahwa memang badan kita ini sehat. Lah Bu, kalau saya hari ini lagi sakit tenggorokan gimana? Ya nggak apa-apa, kita sadari bahwa oke, hari ini tubuh saya secara umum sehat, hanya tenggorokan aja yang agak nggak enak. Oke, kayaknya memang saya kurang minum deh, misalnya seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, disadari dan kemudian kita masukkan bahwa badan saya sehat ya, segar dan kuat. Atau misalnya kalau misalnya mau tentang teaching, dengan badan yang sehat ini saya siap mengajar hari ini ya, seperti itu. Itu adalah jempol ditemukan dengan jari telunjuk. Nah, berikutnya jempol dengan jari tengah, teman-teman. Tetap dengan tarik nafas, buang nafas. Bayangkan orang-orang yang teman-teman kasihi dan sayangi dan peduli sama teman-teman. Jadi sambil tutup mata, tarik nafas, buang nafas, bayangin ya. Mungkin ada bayangan ibu di situ, atau kemudian lagi mau bayangkan suami, atau pacar, atau best friend, atau anak misalnya gitu ya. Nah, disadari. Orang-orang yang sayang sama kita, perhatian sama kita. Makin lama makin banyak Bu, nggak apa-apa. Itu malah bagus gitu ya. Udah selesai, kemudian pertemukan jari jempol teman-teman sama jari manisnya. Nah, di jari manis ini tetap dengan tarik nafas, buang nafas. Bayangkan saudara mendapatkan pujian atau saudara mendapatkan prestasi, dan bayangkan betapa senangnya teman-teman. Ya, prestasi itu nggak harus piala ya. Bisa aja misalnya saya hari ini bisa nyapu bersih loh, itu prestasi loh buat saya. Nah, itu prestasi. Saya bisa cuci piring hari ini ya, bersih. Nah, itu prestasi. Boleh kayak gitu ya. Jadi apapun prestasi itu nggak harus yang terlalu tinggi. Ya, jadi bayangkan mendapat pujian, merasa bangga sama diri sendiri karena sesuatu yang sudah berhasil dilakukan hari ini, itu dibayangkan dengan mempertemukan jari jempol sama jari manis. Berikutnya teman-teman, terakhir, ibu jari atau jari jempol ditemukan sama kelingking. Nah, bayangkan teman-teman lagi berada di tempat indah yang teman-teman sukai. Boleh laut, boleh pegunungan, kebun teh, halaman rumah, atau apapun. Atau tempat-tempat yang bahkan mungkin teman-teman belum pernah kunjungin, tapi teman-teman pernah lihatlah di video misalnya. Itu nggak apa-apa juga ya. Dibayangkan ada di tempat indah yang teman-teman sukai. Tetap dengan tarik nafas, buang nafas, nikmati perasaannya saat berada di situ ya. Nah, setelah merasa cukup dan merasa oke, sudah baik nih saya, rileks. Nah, boleh akhirnya sudahi dengan membuka matanya ya. Tarik nafas dalam, buka mata, evaluasi manfaatnya, latihan rutin sehari boleh 3 kali, 4 kali, ataupun bisa sebanyak yang kalian atau saudara-saudara inginkan. Nggak butuh waktu lama kok, 5 menit juga jadi. Ini latihan berfokus pada 5 jari ya. Nah, berikutnya adalah latihan untuk stop berpikir. Waduh, gimana sih Bu, kok saya nggak boleh mikir? Ya, maksudnya bukan nggak boleh mikir gimana, maksudnya itu kalau ada pemikiran overthinking, negatif, terlalu banyak yang timbul, padahal saat ini kita lagi nggak penting mikirin itu, gitu ya. Jadi setiap kali ada muncul pikiran yang mengganggu dan tidak dapat mengendalikan, maka lakukan dengan cara menghentikan pikiran dengan katakan sama diri sendiri, stop. Kalau teman-teman lagi senggang, lagi mau latihan, teman-teman bisa pakai cara ini. Jadi bayangkan, lagi nggak ngapa-ngapain gini, terus pikirin sesuatu yang paling mengganggu teman-teman.
apapun, misalnya hubungan sama mantan, kayak pacar, kayak atau apapun yang paling mengganggu, atau sama orang tua murid waktu itu ada yang nyolot gitu ya. Ibu ini nggak bisa mikir ya kalau ngasih tugas banyak banget misalnya kan. Yang paling mengganggu apa dipikirin. Dipikirin, tarik nafas panjang, tutup mata, terus kemudian sadari kondisi mengganggu tersebut ya. Misalnya saya ambil contoh orang tua yang suka ngomel-ngomel ke kita ya. Nah, kita mulai bayangkan, oke, si ibu itu tuh, si ibunya si X tuh ya. Terus kemudian dia ngomel-ngomel sama kita, ngomong kita itu tugasnya kebanyakan. Belum diajarin udah dikasih PR. PR-nya juga kalau ngasih deadline deket-deket, pokoknya kayaknya ngeluh terus ya. Nah, kita sadari tadi mindful, terus kemudian kita hitung sampai di detik berapa yang pikiran kita itu nyabangnya udah negatif tentang diri kita. Ya, kalau misalnya sampai, misalnya ibunya bilang gini, iya, Miss ini kalau ngasih tugas nggak dipikir-pikir dan sebagainya. Oke, masih nggak apa-apa nih, aku masih tenang nih. Tapi kemudian makin lama kita makin bingung, apakah jadinya aku nggak cocok ya jadi guru ya? Kok orang tua ini komplain sama saya? Berarti ada orang yang nggak suka sama saya. Terus mulai nih, detak jantung kita mulai debar-debar. Nah, berarti itu adalah rentang Anda atau kalian sudah sampai di situ tuh detiknya. Ya, ada orang yang misalnya dia hitung. Jadi tangannya sambil ngitung detik aja. Sambil mikirin kejadian yang paling meresahkan itu, ya. Terus sebenarnya, oke, berhenti di detik 12 nih. Setelah detik 12 aku udah mulai overthinking nih, ya. Nah, berarti tahu border kita ada di detik 12, teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman mau penelitian sama diri sendiri, bayangin lagi hal yang lain, ya. Yang lain. Terus kita hitung lagi nih. Oke, overthinkingnya pas di detik keberapa nih? Tuh kan di detik ke-13 tuh, udah mulai overthinking. Berarti stop di detik ke-12. Ya, misalnya kayak gitu ya. Dimundurin 1, berhenti, ngomong sama diri berhenti. Tarik nafas, buka mata, lakukan kegiatan lain, atau kemudian tarik nafas sambil kita katakan bahwa itu terjadi di masa lalu, bukan masa sekarang. Ya, atau katakan bahwa itu orang tua si X, cuman 1 di antara 48 orang lainnya di kelas saya, ini 1, 47-nya oke, gitu ya. Seperti itu caranya untuk stop pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Nah, berikutnya adalah berpikir, apa tadi lanjutannya? Berpikir positif afirmasi, ini untuk meningkatkan endorfin. Jadi, teman-teman bisa dengan mengucapkan pada diri sendiri pikiran-pikiran positif. Misalnya, sama, tekniknya semua pakai diawalin sama tarik nafas ya. Tarik nafas, buang nafas. Kemudian sebutkan bahwa, misalnya contohnya Yosfi. Yosfi, saya bangga loh sama Yosfi gitu ya. Misalnya kita terbiasa ngomong nama diri kita pakai nama, atau saya bangga dengan saya karena saya adalah misalnya apa? Kasih tahu misalnya ya. Misalnya contohnya, untuk sampai di titik saya hari ini perjalanannya itu tidak mudah. Tapi saya ada loh hari ini dan saya bisa loh melalui semua kesukaran saya. Emang sih nggak semua orang tuh suka sama apa yang saya lakukan. Tapi apa yang saya lakukan tuh sudah benar. Emang tiap kebenaran itu nggak selalu disukain sama banyak orang. It's okay kok. Ya, misalnya gitu. It's okay Jovita, nggak apa-apa Jovita. Kamu sudah berbuat yang terbaik dan sebagainya. Itu namanya afirmasi positif sama diri sendiri. Itu perlu juga dilakukan setiap hari supaya kita nge-charge energi kita. Handphone aja setiap hari di-charge, masa kita nggak nge-charge sama pikiran positif, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ya, apalagi kalau hidup di lingkungan yang toksik ya. Paparannya sudah banyak toksik, makanya kita harus nge-charge yang positif buat diri kita. Modifikasi lingkungan. Kayaknya udah habis deh waktunya deh. Modifikasi lingkungan adalah gini, kalau lingkungan ini ya, misalnya contohnya ya, lingkungan-lingkungan yang membuat Anda nyaman, nah itu ciptakanlah lingkungan-lingkungan seperti yang membuat Anda nyaman. Misalnya, kalau saya lagi banyak kerjaan itu pasti berantakan banget nih ruang-ruangan saya ya. Tapi begitu saya ngeliat ruangan berantakan makin stres saya kan. Nah, akhirnya apa? Ya, mau nggak mau saya harus luangkan waktu 15 menit untuk rapiin ini ruangan supaya mood saya bagus, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu namanya modifikasi lingkungan, ciptakan ruangan yang memang menurut kita bagus. Kalau saya juga aroma, jadi sebelum saya semprot-semprotin dikit lah, jadi saya memodifikasi lingkungan. Itu artinya saya bikin suasana wangi supaya saya bisa punya energi lebih gitu misalnya ya. Itu adalah memodifikasi lingkungan. Berikutnya adalah membangun spiritual positif. Nah, ini dengan berdoa, boleh doa bareng-bareng, doa sendiri, doa sama keluarga, doa sama-sama guru-guru di satu sekolah itu boleh ya.
Berdoa sama murid-murid, boleh. Doain satu-satu dari mereka, sebut namanya supaya mereka merasa spesial, boleh. Nah, ini terakhir ya, ini tips, bukan masa isolasi, salah ketik saya, masa pandemi ya. Untuk bisa rileks di masa pandemi, fokus sama hal yang teman-teman bisa kontrol. Untuk hal-hal yang nggak bisa kontrol, itu kita terima teman-teman ya, pakai teknik emosional tadi ya, emotion focus coping, kita terima, oke nggak apa-apa. Memang ada kok orang yang suka, tapi nggak apa-apa juga kan gitu ya. Nah, fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu apa sih? Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Semua yang ada di diri kita bisa kontrol. Persepsi kita tentang orang lain itu kita bisa kontrol. Ya, misalnya contohnya mertua nih, misalnya ya, masakan kamu nggak enak, kurang ini kurang itu, kamu emang nggak bisa masak misalnya gitu kan ya. Nah, itu kan kita yang punya andil. Kita mau responnya sebagai apa? Kalau kita punya pemikiran positif kan kita gini, oh mertua ini baik loh, dia itu mau kasih tahu saya bahwa makanan saya itu selalu kurang garamnya, supaya lain kali saya itu kalau masak sempurna. Nah kan bagus. Akhirnya respon saya apa? Makasih ya Mami udah kasih tahu aku supaya makanan aku jadi lebih perfecto ya gitu. Nah, bagus kan hasilnya? Tapi kalau misalnya sebaliknya nih, mertua nih ngoceh-ngoceh, masakan kamu gak enak, gak pernah bisa dimakan ini. Terus kita responnya apa? Persepsinya lagi, main persepsi. Dalam hati kita, oh dasar nggak tahu bersyukur nih mertua, udah bagus saya mau masakin, ya kan? Udah nggak ngerepotin dia, saya masak sendiri, saya kasih makanan ke dia, malah saya dikomplain. Nah, kalau kita mempersepsikan kayak gitu, keluarnya juga gimana? Keluarnya kan gini, kalau Mami nggak mau makan, ya udah nggak usah dimakan, ribet banget sih jadi mertua. Nah, responnya kayak gitu. Akhirnya mertua begitu terima kita punya respon kayak gitu kan nggak senang, akhirnya balik lagi ke kita. Nah, jadi kalau kita mau lihat, sebetulnya kita loh yang punya kendali atas persepsi kita dan bagaimana kita mau bereaksi sama hal itu ya. Dan fokus hanya pada yang kita kontrol. Kalau yang kita nggak bisa kontrol adalah yang di luar diri kita. Kesan orang lain terhadap kita nggak bisa kontrol. Omongan orang lain terhadap kita nggak bisa kita kontrol. Ya, kita terima aja. Yang penting kita ngerasa kita nggak kayak gitu, ya udah gitu. Minta dukungan orang sekitar, jaga tubuh sebaik mungkin, lakukan kegiatan yang Anda sukai, me time, ingat kata-kata Pak Andi, tidurnya cukup, batasin pemaparan media, karena nggak semua media itu bagus, terutama kalau hoax-hoax gitu, di unfollow aja ya. Yang di follow adalah yang bikin kita happy, misalnya humor-humor yang positif, ya bisa bikin kita ketawa ngakak, video lucu, atau kemudian kayak ruang bergerak ini, komunitas-komunitas guru saling berbagi, atau kemudian komunitas tentang kesehatan mental ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, sudah kayaknya udah selesai ya. Nah, terakhir nih teman-teman, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman tuh nggak sendirian loh. Teman-teman kalau butuh pertolongan, jangan khawatir. Ada ruang bergerak yang selalu ada untuk mensupport teman-teman. Yeay. Udah bisa jadi ini belum saya PR-nya ruang bergerak? Bisa, Bu, bisa. Udah bisa. Oke, baik ya. Dan teman-teman ini ada di komunitas yang tepat, beneran. Nah, ini nanti ada video, teman-teman bisa nonton sendiri di rumah masing-masing, karena video ini kurang lebih 8 menit. Video aslinya 18 menit, udah saya cut jadi 8 menit, saya cepet-cepetin, jadi bisa ditonton, nggak makan waktu lama. Terima kasih buat waktu dan atensi dari teman-teman sekalian. Semoga hari ini bermanfaat ya. Saya Jovita Maria Ferliana, psikolog anak remaja dan keluarga. Saya serahkan kembali buat MC kita. Siapa yang bawain? Yosi ya, sama itu. Oke. Udah ganti? Oh enggak. Masih Wah. Oke. Makasih. Felia. Wah, menarik banget ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Jovita nih atas waktu sharingnya, banyak banget hal yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Terus ada juga nih beberapa hal yang relate banget ya sama kita. Mulai dari bagaimana kita bisa menjadi orang yang aktif, maksudnya menerima gitu apa yang orang pikirkan tentang kita. Karena kan sebagian orang kadang-kadang itu tuh mereka tuh suka tidak bisa menerima tentang apa yang orang pikirkan tentang kita, karena jadinya di sana tuh emosi kita tuh kayak sering membludak kan Bu ya. Nah, itu mungkin tekniknya bisa kita gunakan ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, nah, untuk selanjutnya nih mungkin nggak sabar nih Bapak dan Ibu yang lain untuk masuk ke sesi Q&A. Sebelum kita masuk, ini kita kok suaranya hilang ya? Iya, sebenarnya sepertinya Felianya lagi ada kendala sinyal. Sekarang saya bantu kita bakalan buka Felia, sesi Q&A untuk Bapak dan Ibu. Siap yang ingin bertanya mungkin bisa langsung di raise hand. Nanti untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Ibu Jovita.
Oke, bisa dimulai Ibu nanti untuk bertanya di kameranya di open cam ya, sama suaranya diaktifkan. Oke, bisa Ibu. Silakan raise hand siapa yang ingin bertanya Bapak dan Ibu. Siapa mau nanya? Nggak harus nanya, kalau mau sharing juga boleh sih. Ya, mau sharing juga boleh. Oke, ini ada dari Nada ini. Nada, boleh mau bertanya? Silakan Nada. Halo Ibu Jovita, aku salah satu bagian ruang bergerak, aku masih SMA. Wah, luar biasa. Aduh, aku salut banget. Kamu masih SMA, tapi aktif banget ya. Oke, silahkan ada. Aku mau nanya Bu, kejadian baru banget hari Jumat kemarin, aku konsultasi sama guru BK aku tentang permasalahan akurasi sama satu guru mapel yang dimana setiap pertemuannya itu dia kan menyapa gitu, dia guru baru. Terus tapi cara pendekatannya itu selalu bilang, halo semuanya gitu kan, apa kabar? Terus ditujukan satu anak gitu, tanya, oh kamu udah makan belum? Tapi kalau kamu belum makan, pipimu juga udah gede. Terus, oh iya kemarin Bapak nanya, timbangan kamu berapa? Nah masa Bapak nggak dijawab PR Bapak itu? Terus kan teman saya diem aja kan. Nah waktu itu saya konsultasi ke BK tuh. Nah, cuman katanya itu coba diomongin baik-baik. Nah, setelah itu di pas pertemuan selanjutnya itu, yang Bapak yang suka ngebully fisik itu bilang kalau misalnya saya cuma pengen bercanda dan si korbannya itu juga merasa baik-baik aja kan. Padahal sebenarnya kalau di konsultasi BK itu dia merasa terganggu, cuman dia nggak berani bilang. Nah, terus dia malah mencari guru yang membuli ini, malah cari pembelaan sosial gitu loh Bu, kayak oh saya cuma niatnya bercanda kok, tapi kok kalian malah nggak suka sama saya, gimana dong, saya harus gimana? Terus kayak mencari pembelaan deh Bu, itu gimana ya cara tanggepinnya? Kita kan udah speak up tapi malah disudutin gitu Bu. Makasih. Ya, makasih Nada buat pertanyaannya. Nah, si guru ini begitu akhirnya tahu dan kemudian dia bilang, saya cuma bercanda loh. Kok kalian jadi nggak suka saya jadi nggak tahu harus bagaimana. Dia masih tetap melakukan bullying fisik itu juga? Tetap body shaming? Tetap melakukan body shaming atau udah nggak lagi? Udah nggak lagi, kayaknya diam-diam aja Bu, jadi dingin. Gitu. Kenapa? Jadi dingin kayak diam-diam aja. Oh oke. Ya sip. Jadi tadinya dia body shaming nih sama siswa nih, misalnya contohnya kamu berat badannya berapa, kok belum dijawab sih, kamu udah makan belum, tapi kamu emang udah gede sih, nggak makan juga nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi lebih ke body shaming. Nah, satu memang kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan seperti itu dengan alasan apapun itu pasti ada permasalahan sih sama dirinya gitu ya, entah apapun itu. Jadi kita pahami itu dulu. Nah terus yang kedua adalah akhirnya pada saat ditegur gitu ya sama rekan dari guru BK atau BP, terus kemudian dia bilang dia melakukan pembelaan. Pembelaannya berupa mengatakan bahwa ya saya kan cuma bercanda kok, kalian nggak suka sih sama saya harus bagaimana. Nah tapi lumayan nih, ternyata dengan teguran seperti itu kayak bisa nyetop dia. Jadi dia udah nggak ngomongin bully, udah nggak ngebully, udah nggak body shaming lagi, tapi malah jadinya kayak diem gitu kan ya. Nah satu hal berarti bagus tuh cara mengkomunikasi, sudah berkomunikasi atau mengkomunikasikan bahwa ini tuh nggak baik ke beliau, itu adalah hal yang tepat. Karena apa? Karena dia harus tahu bahwa caranya dia seperti itu tuh nggak disukai oleh siapapun gitu ya. Karena terkadang ada orang yang kayak gitu. Memang tadi dia kan pakai alasan saya kan cuma bercanda. Itu ada dua hal. Ada orang yang emang cara bercandanya itu kayak sarkastik gitu-gitu ya, terus kayak ngerendahin orang dan dia merasa itu lucu. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang kedua, dia tadi awalnya memang bermaksud shaming gitu, tapi karena dia pembelaan diri, dia jadi bilang bahwa itu bercanda. Nah, tapi entah yang manapun, sekali lagi kan kita nggak mau ngurusin kepribadian dia ya. Kita lebih ke arah bahwa oke, sudah dikomunikasikan sama dia dan dia sudah berubah nih, udah nggak body shamingin lagi. Ya udah, berarti bagus nih ya. Nah, kedua, pada saat tadi kan ada bilang iya habis itu, tapi dia jadi diem, jadi kayak dingin, terus jadi kayak nggak mau ngomong apa-apa lagi gitu kan, jadi kayak nggak seini biasanya. Nggak apa-apa, itu berarti diri dia lagi berproses, dia lagi berpikir tentang
hal-hal yang selama ini dia ungkapkan ke orang ternyata nggak bagus gitu dan memang tidak mendapatkan respon positif. Itu jadi kayak dia lagi self introspection, jadi lagi introspeksi diri dan itu bagus, nggak apa-apa. Nah, terus yang berikutnya juga perlu ditekankan adalah gini, mungkin si bapak itu udah malu kan karena sudah ditegur ya. Nah, namanya orang apalagi dia cowok ya, Nada ya? Iya. Oke. Iya, benar. Cowok dewasa ditegur sama rekan pasti akan ada perasaan malu ya. Jadi satu dia self introspection, tapi yang kedua juga ada egonya yang terusik, dia merasa aku malu nih gitu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan sebetulnya kayak teman-teman misalnya guru BP atau guru-guru sekolahnya, walaupun udah sampai negur dia jangan berhenti di situ, kayak tetap ngobrol sama dia, tetap kayak bawanya santai, tetap bawanya yang nyapa dia sehari-hari gitu supaya dia menganggap bahwa maksudnya nggak struggling sama yang dia rasa malu itu terus gitu. Dia merasa bahwa oh oke, tapi aku bisa tetap diterima kok di sini. Kemarin si guru BK itu cuma nyadarin aku doang, tapi setelah itu dia juga sifatnya sama aku biasa aja kok, tetap nyapa aku, tetap nanyain aku, terus tetap juga kayak biasanya gitu. Jadi itu. Jadi kita negor orang tapi jangan jahat sama orang itu gitu. Jadi kita negor supaya buat dia sadar, tapi setelah itu kita tetap lakukan hal-hal baik karena tadi kan kakak sempat bilang bahwa dia ada masalah nih sama dirinya, tapi permasalahan apa kan kita nggak tahu. Tapi dengan kita bersikap baik sama dia, itu bisa nyelesain permasalahan dia loh. Gitu kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu dia adalah orang yang misalnya contohnya dari dulu nggak pernah mendapatkan penghargaan secara sosial, misalnya ya kan. Dia pas sama orang tuanya nggak pernah dipuji, dijelek-jelekin mulu, terus kemudian pas dia juga masa kecilnya, masa sekolahnya, masa remajanya juga nggak pernah dapat pengakuan misalnya. Siapa tahu ya kan kita nggak tahu yang mana. Tapi kalaupun itu terjadi, kemudian kita dari lingkungan negor tapi plus disertai dengan perilaku-perilaku tetap baik sama dia, nah itu akan membuat dia jadi makin baik, makin positif. Jadi dia akan melihat bahwa teguran yang kemarin tuh bukan untuk ngebenci dia, tapi teguran yang kemarin itu adalah sebagai bentuk seorang teman atau seorang sahabat ingetin saya, gitu aja. Gitu sih, itu yang penting. Aku punya pertanyaan lagi nih, Bu. Ya. Kan itu dari sudut aspek satu guru yang dimana dia langsung menyadari kesalahannya dan langsung berubah demikian kan. Kan tapi ada juga dari sudut pandang guru ketika ditegur itu malah jadi subjektif terhadap muridnya. Jadi setiap pembelajaran jadi dia berusaha aktif tapi malah dicuekin. Kayak subjektif gitu lah. Nilainya jadi dijelekin. Itu gimana ya, Bu? Kita kan sebagai siswa disuruh demokrasi, tapi kalau gurunya menyudutkan gitu juga susah kan, Bu? Makasih, Bu. Iya, makasih Nada. Jadi ini ceritanya si anaknya ini kenapa dibenci sama dia nih? Maksudnya dia kenapa nggak ini mendiskreditkan si anak ini karena anak ini pernah ngapain dia? Saya masih kelas 10, Bu. Kan masih online, saya juga nggak tahu kenapa dia harus bercanda lewat fisik gitu. Oh, oke. Tapi ini guru yang berbeda atau guru yang sama? Kayaknya. Oh, yang kedua aspek ini aku dapat cerita dari temanku waktu dia kelas SMP. Dia siswa pinter, Bu, cuman emang demokrasinya tinggi aja, Bu. Jadi mungkin nggak suka gitu. Oke, jadi bukan guru yang tadi ya, yang kasus pertama itu kan beda sama yang ini. Oke, nah yang kedua ini adalah guru pada saat yang teman kamu yang cerita ya, teman kamu pada saat dia di SMP ya. Baik, ya kan setiap orang punya masa lalu, punya yang berbeda-beda, kemudian punya pengalaman hidup yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kepribadian tertentu dalam diri dia dan itu yang dia bawa dan dia otomatis juga bersikap sesuai dengan kepribadian dia itu. Nah, pada saat ada guru yang pada saat siswanya tuh aktif nih, nanya mulu atau kemudian bahkan bisa ngasih tahu, Pak, kayaknya cara Bapak itu kurang pas deh. Kalau misalnya rumusnya diganti kayak gini akan lebih bagus, misalnya kayak gitu ya. Terus si guru ini ngerasa nggak suka, karena mungkin merasa kayak dirinya terancam, kok dia lebih bisa dari saya misalnya, atau kalau merasa bahwa ini siswa kok terlalu banyak ngomong, jadi saya jadi merasa tidak dihargai atau apapun itu kan persepsi dia. Nah, begitu dia punya persepsi itu, kemudian akhirnya larinya dia ke arah mendeskripsikan si siswa, misalnya jadi siswa itu mau nanya nggak dikasih kesempatan, siswa itu ujian nilainya dijelekin misalnya, ya kan tadi misalnya udah yang benar juga tetap aja disalahin dan sebagainya. Nah, itu berarti kita lakukan bisa dari dua hal, misalnya apakah si rekannya atau rekan gurunya itu ada yang dekat sama dia dan bisa mengkomunikasikan hal ini sama dia gitu. Misalnya contohnya gini, kok aku lihat kamu ini ya, ini nggak tahu kan tergantung kedekatan mereka ya. Misalnya kalau misalnya deket banget kan bisa tuh langsung bilang bahwa
kayaknya kamu tuh kalau misalnya ada orang atau anak yang terlalu aktif dan sebagainya kok selalu kayak nggak suka gitu. Boleh nggak cerita ke aku kenapa sih nggak suka sama anak-anak yang aktif, anak-anak yang demokratis gitu. Nah, nanti denger nih apa yang menyinggung dia gitu kan ya. Nah, dari situ diharapkan temennya ini bisa membantu membenarkan persepsinya dia gitu. Itu yang pertama. Misalnya contohnya tadi, misalnya, oh iya aku soalnya kalau anak yang terlalu kayak gitu, kayak merasa aku tuh nggak dihargai gitu. Nah, terus temennya kan bisa bilang, bagian mana dari yang dia lakukan yang kamu merasa dia nggak hargai gitu. Ya dia nanya terus. Ya mungkin berarti dia pengen tahu lebih dan sebagainya gitu kan ya. Dia nggak tahu makanya dia nanya. Kalau dia tahu dia nggak nanya gitu. Dan bukannya kalau semakin dia nanya artinya dia makin butuh kamu ya sebagai guru gitu. Jadi kayak persepsinya itu coba untuk diisi atau dibelokin gitu supaya dia bisa melihat sisi persepsi yang berbeda dari orang lain. Nah, itu syukur-syukur sih dengan seperti itu bisa membantu. Tapi kalau ternyata nggak membantu juga, atau misalnya contohnya nggak ada rekan guru yang misalnya bisa ngomongin kayak gitu sama dia, atau diomongin tapi dia tetap dengan kekeh gitu di persepsi dan perlakuannya tetap kekeh. Nah, kita bisa deketin dari si siswanya gitu. Karena kan takutnya dampaknya kan ke siswanya kan. Nah, siswanya merasa bahwa oh aku tidak diinginkan di sini, oh aku sekarang dibenci sama guru aku, oh berarti lain kali aku nggak boleh nanya, aku berarti lain kali nggak boleh ngajuin pendapat gitu. Kan bisa aja sih siswanya begitu. Jadi kita deketin dari sisi siswanya untuk nguatin dia bahwa nggak apa-apa kok kalau ada orang yang seperti itu gitu. Karena di dalam kehidupan kamu nanti pun kamu akan mendapati orang-orang yang serupa di dalam hidup kamu. Jadi kayak bantu dia supaya kuat ngadepin hal-hal tersebut. Misalnya contohnya, iya nggak apa-apa kan kamu kan kemarin nanya terus tapi kan nggak digubris tuh ya. Nah kan kadang si siswa ini bisa aja dia datang ke guru BP-nya bilang, Bu, saya sama si bapak ini nggak pernah digubris tuh kalau nanya saya gini-gini nggak pernah ini kasih kesempatan dan sebagainya. Terus nilai-nilai saya juga kayaknya ada ketidakadilan dan sebagainya. Nah misalnya gitu kan ya. Dan kita udah cross check dengan kebenarannya ternyata benar, kita kuatin si anaknya bahwa ya nggak apa-apa. Berarti kan kamu tahu guru ini nggak suka banyak ditanyain. Kalau gitu kamu kurangin aja pertanyaan kamu pas sama guru ini. Tapi sama guru yang lain kamu boleh kok bertanya. Jadi ajar dia untuk membaca situasi. Karena si anak ini juga perlu dibekali dengan teknik membaca situasi. Jadi dia harus tahu bahwa oh sama orang yang ini tuh aku bisa kayak gini, tapi sama orang yang B nggak bisa loh gitu. Oh sama orang yang C aku pakai cara begini baru bisa gitu. Nah kayak gitu. Jadi ini sebenarnya jadi bekal juga dari pembelajaran hidup buat dia. Karena nanti dia akan pakai nih ke kemudian hari. Misalnya ntar dia kerja, dia punya bos. Dia tahu, oh bosnya ini tipe yang kita harus cari muka di awal nih misalnya. Oh ini bos tipe yang dia harus dipuji-puji nih misalnya, ya kan? Nah seperti itu. Jadi itu namanya latihan keterampilan sosial dan beradaptasi. Nah, jadi bisa kuatin di anaknya, jadi dia bisa membaca bahwa oke, aku punya 12 guru tapi 12 tipe yang berbeda dan aku tahu kalau bicara sama guru A mesti kayak gimana, guru B kayak gimana, aturannya beda-beda dan aku menyesuaikan kayak gitu. Semoga menjawabnya Nada ya. Menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Nada. Iya, dari Pak Fritz ya. Iya, teknik baca situasi itu juga penting ya. Iya, benar banget. Iya, betul. Ini mungkin kalau ini tidak ada pertanyaan ya kita langsung aja nih kita buka link Slido yang tadi sudah disediakan oleh admin. Nah di sana ada pertanyaan-pertanyaan dari para bapak dan ibu yang ada di sini juga. Mungkin admin bisa langsung nih kita menjawab pertanyaannya. Oke. Ini Bu ada yang bertanya nih dari ini anonim ya yang bertanya ya. Oke, coba kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, kita lihat. Oke, ini yang paling atas nih. Coba dia bertanya nih, Bu. Halo Kak, saya mau bertanya. Saya sering mendengar bahwa journaling dapat membantu mengurangi rasa stres. Apa gunanya ya Kak? Saya pribadi pernah dan tidak membantu. Oke, baik. Sip. Terima kasih ya pertanyaannya tentang journaling. Iya, betul. Jadi gini, memang tidak bisa dipaksakan. Cara setiap orang untuk mengekspresikan perasaannya, kemudian untuk menenangkan diri dan sebagainya itu berbeda-beda ya. Bisa aja misalnya Velia, dia karena hobi nulis, jadi dia suka banget journaling. Kalau dia journaling itu sekali dia nulis tuh bisa nggak berhenti dan semakin banyak dia nulis, semakin dia
rilis tuh stresnya gitu. Tapi kemudian ternyata pas pada Yosvi ini nggak berjalan nih. Makin aku nulis makin stres aku karena aku bingung mau nulis apa lagi, harus kayak dipaksa gitu nulisnya misalnya kan. Nah jadi nggak apa-apa, kamu nggak harus suka journaling karena memang itu disesuaikan sama kesukaan kita aja, yang mana yang kita paling cocok gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa gini, aku belum pernah nyoba journaling, tapi aku mau nyoba nih pertama kali. Nah, silakan dicoba. Dan ingat, setiap kali kita nyoba sesuatu yang baru kan nggak pernah enak ya pada awalnya. Selalu butuh proses kan. Jadi kita nggak bisa nih, misalnya contohnya, apapun deh, misalnya contohnya apa ya, misalnya saya kan awalnya nggak suka makan pedas ya. Terus kemudian semua orang bilang pedas tuh enak, nggak enak, aku bilang gitu. Terus habis itu lama-lama dicobain dikit, coba deh yang sambal botol dulu, coba deh ini, akhirnya kan bertingkat lama-lama, iya ya, enak juga ya gitu. Artinya memang semua itu butuh sesuatu untuk bisa proses. Jadi bisa jadi dua hal nih buat yang nanya ya. Bisa jadi emang itu nggak cocok buat kamu, jadi kamu nggak usah lakuin lagi, nggak apa-apa. Atau yang kedua, ini masih dalam proses kamu baru nyoba sekali, 2 kali, 3 kali, jadi memang nggak enak awalnya. Tapi kalau kamu coba terus, misalnya bisa jadi kamu akhirnya kayak menemukan, oh iya ya, ternyata enak juga ya gitu. Nah saya juga termasuk orang yang nggak suka baca, nggak suka nulis kan. Nah jadi pada saat saya disuruh journaling, terus waktu pas di psikologi dulu ada pelajaran tentang art terapi, disuruh gambar di kertas yang gede banget tuh kayak stres banget kayaknya, ya ampun nggak selesai. Terus harus apalagi kita punya kayak ekspektasi kan nanti yang lain lebih bagus dari saya, nanti kalau ini nggak sempurna, wah jadi kayak ini. Jadi kalau untuk journaling itu kalau mau nikmatin ada beberapa cara nih. Cara yang pertama adalah kamu jangan batasin kamu harus maksudnya nulisnya seperti apa. Jadi jangan punya ekspektasi terhadap kamu tuh nulisnya harus seperti apa. Karena ini benar-benar kayak kamu feel free aja, ngerasa bebas sama semua yang kamu tulis. Mau kamu nulisnya itu kayak jelek-jelekan kayak, atau mau nulis tentang siapapun di situ, atau mau pakai warna-warna yang berbeda, terus mau kertasnya dikucel-kucel dulu baru ditulis, itu nggak apa-apa, silahkan gitu. Jadi tulis apapun dan tidak ada ekspektasi apapun di situ. Nah, pada saat kamu sudah menulis, sudah selesai, kamu baca ulang. Nah, mungkin nggak enak hari itu, nggak apa-apa. Besoknya coba lagi. Nah, kalau kamu udah lakuin 2 minggu, kamu ngerasa tetap nggak cocok, ya berarti jangan dipaksa, gitu sih. Bisa pakai cara yang lain, misalnya mau pakai musik, atau mau pakai contohnya menggambar mungkin, atau misalnya pakai cara olahraga, atau apapun itu bisa. Gitu. Dan journaling itu tipenya banyak, jadi nggak harus nulis. Journaling itu bisa aja kita scrapbook itu juga termasuk journaling. Jadi kumpulin foto-foto terus kita tempel, tapi kita nggak nulis apa-apa, itu termasuk journaling. Atau kita kumpulin potongan-potongan koran, kertas, majalah, kita gunting-guntingin, kita tempel-tempel di situ, terus kita ngerasa seneng, itu juga journaling. Atau misalnya kita pakai toples nih, toples bekas di rumah, misalnya habis makan kue kering atau apa, kan ada toples bekas jangan dibuang. Itu berguna banget tuh. Jadi setiap hari kalian tuliskan hari ini apa yang kalian syukuri hari ini, tulis di kertas, terus kertasnya digulung-gulung, dilipat, dimasukin ke toples. Besoknya gitu lagi, hari ini bersyukur atas apa? Gitu. Misalnya hari ini aku bersyukur hari ini bisa jawab pertanyaan murid-murid aku, digulung, masukin. Besoknya lagi, ya kan? Hari ini aku bersyukur teman-teman aku hari ini banyak yang kasih aku ucapan happy birthday. Gulung lagi, masukin lagi ke toplesnya, gitu. Nanti teman-teman akan amazing gitu bahwa dalam 1 bulan toples itu udah penuh banget. Jadi artinya yang disyukuri harusnya kita bisa sadar bahwa ternyata dalam hidup ini banyak hal yang bisa disyukuri gitu. Tapi mungkin kita nggak notice, nggak nyadar karena kita selama ini nggak pernah nulisin kan. Nah, dengan cara gulung-gulung kertas kemudian masukin itu ke toples yang isinya kata-kata ucapan syukur atau bahkan doa-doa misalnya dimasukin, itu termasuk journaling juga loh. Namanya gratitude journal, tapi dalam bentuk toples gitu. Jadi bentuk journaling banyak. Oke, terima kasih Bu Jovita. Biar lebih menarik ya Bu ya. Iya, betul banget. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa cek lagi nih di Slido-nya, mungkin admin bisa kita cek. Oke, mari kita lihat pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu Jovita dari Anonim. Ya. Bagaimana merespon orang tua yang selalu berpikir negatif atas setiap pendapat atau peristiwa yang terjadi? Kami anak-anak juga selalu dipandang menyudutkan dia. Jadi bagaimana Ibu kayak orang tua yang selalu berpikir negatif? Mungkin jadi ini orang tuanya dia ya?
Iya, orang tua bagaimana yang punya pandangan negatif terus sama anak-anaknya mungkin. Bisa Oke, dijawab, Bu? baik. Iya, silakan. Terima kasih ya buat pertanyaannya ya. Nah, jadi benar. Memang namanya orang tua kan kalau kita kan taunya orang tua harusnya seseorang yang bisa kita jadiin panutan gitu kan ya. Harus seseorang jadi role model buat kita. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kan kita nggak bisa lah milih orang tua kita tuh siapa, terus orang tua kayak kita itu sifatnya kayak gimana kan nggak bisa. Nah, jadi memang kalau misalnya orang tua suka menyudutkan dan suka selalu berpandangan negatif terhadap apa yang kita lakukan, mau kita sudah bersih-bersih rumah paling bersih menurut kita aja masih dibilang kamu males banget misalnya gitu kan ya. Terus ada juga yang kita sudah ngelakuin yang menurut kita dia bakal senang, tetap aja dia komplain gitu. Ada tuh orang kayak gitu memang tipenya ya. Nah, ini ada dua tipe nih. Emang satu mungkin masa lalu si orang tua kamu itu memang dididik dengan cara penuh dengan kata-kata negatif. Jadi akhirnya pada saat dia punya anak, dia juga melakukan itu yang sama kamu gitu ya kan, karena sudah sering banget dari dulu dengar kata-kata itu, akhirnya yang dia bisa ucapin ya kata-katanya itu aja. Ada yang pertama kayak gitu. Yang kedua, ini saya pernah nih punya klien kayak gitu ya, terus kemudian saya tanya, kenapa sih Bu, kok anaknya tuh dicap negatif terus, dibilang malas terus, nggak guna terus, nggak mampu terus gitu, kenapa gitu? Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya cukup mengherankan loh, dan ini ternyata bukan cuma dia, ada beberapa orang tua yang memang jawabannya begitu. Dia jawabnya gini, sengaja Bu, saya justru kasih dia kata-kata yang nggak bagus gitu, biar nanti dia tumbuh menjadi orang yang kuat, katanya. Gitu. Kalau saya puji, nanti anak ini jadi manja. Kalau saya puji, nanti dia kebesaran kepalanya. Gitu kan ya. Padahal hidup ini kan susah, hidup ini kan keras. Jadi supaya dia itu bisa menghadapi badai kehidupan dengan kuat, saya harus tuh caci maki dia tiap hari biar dia kuat. Kayak gitu jawaban dia ya. Nah, tapi entah apapun alasan orang tua yang suka melakukan hal ini ke anaknya gitu ya, itu adalah memang pasti ya menyakitkan bagi sang anak. Itu udah pasti ya. Pasti akan ada luka di dalamnya, ada merasa bahwa dirinya nggak dihargai, dan ini ngaruhnya bisa ke banyak hal, bisa ke nanti relasi dia sama teman-temannya, terus dia merasa minder, nggak pede gitu ya, terus sama pasangannya kelak, sama kemudian kalau nanti dia berkeluarga, dia punya anak, dia juga bisa melakukan pola yang sama anaknya, atau bahkan dia merasa bahwa dia nggak capable, nggak mampu jadi orang tua, itu bisa aja. Jadi arahnya selalu dua, ada yang dengan peristiwa kayak gini, ada yang ngerasa dia akan menjadi orang yang nggak mampu, atau merasa bahwa dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain gitu ya. Nah, yang penting adalah gini, satu hal seperti yang tadi saya katakan kan, kita nggak bisa merubah nih orang tua kita, itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau memang yang bisa kita lakukan adalah apa? Cara kita menyikapinya. Misalnya gini, kalau kamu merasa ini sudah sangat mengganggu kamu, pertanyaannya adalah kamu pernah nggak ngomong ini ke orang tua kamu dari hati ke hati berdua aja, bahwa kamu nggak suka nih kalau dia ngomong kayak gitu. Nah, kalau belum dicoba dulu, karena saya sering tuh minta sama klien saya, kamu pernah nggak ngomong sama mama kalau kamu nggak suka? Nggak pernah katanya, habis takut nanti diomelin. Orang saya berbuat baik aja dicela-cela, apalagi saya ngomong saya nggak suka, apa lebih lagi saya, kata dia gitu kan. Ya tapi kan kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu kan hasilnya. Iya sih katanya. Ya, akhirnya dia cari waktu buat ngomong. Tapi saya kasih tahu cara ngomongnya gini nih, harus personal. Personal itu artinya 1 lawan 1, jadi one by one ya. Nggak boleh ngomong tapi di depan orang banyak, pasti malu lah mama, ya kan? Nah, jadi ngomongnya bilang gini, Mah, aku minta waktu mama dong, aku mau ngobrol sama mama berdua, misalnya gitu kan ya. Dan yang kedua, pilih saat waktu yang mama lagi santai. Atau orang tua kamu lagi santai, enggak lagi stres ya, enggak lagi banyak kerjaan, terus kamu ajak ngomong ya marah lah dia. Jadi ajak pada saat dia kayak lagi nonton TV atau lagi mau tidur, lagi santai-santai gitu ya, pilih yang seperti itu. Dan yang ketiga, kamu ngomong apa adanya, bilang aja bahwa, dan cara ngomongnya formulanya dari dari saya, bukan dari dia. Jadi maksudnya gini, kadang kan kalau orang nggak setuju sama orang lain, dia ngomongnya kan gini, kamu tuh ya kasar banget sih sama aku. Nah, kayak nuduh orang itu kan, pasti orang itu ngerasa terserang harga dirinya. Tapi ngomongnya dari saya, Mah, saya merasa titik-titik. Ya, gitu misalnya, Mah, mohon maaf nih Mah, ini saya mau ngomong secara jujur nih sama Mama, tapi jangan sakit hati ya Maya. Ini kan cuman memang aku mau ngomong aja, karena kan aku anaknya Mama, misalnya kayak gitu ya. Kata-katanya silakan diatur sendiri. Misalnya gini, Mah, saya merasa
sedih atau saya tuh merasa sakit hati kalau mama itu suka ngomongnya sama saya tuh kasar. Misalnya, kasih contoh supaya dia tuh nyadar. Misalnya, pas waktu itu mama suruh saya nyapu, kata mama nyapunya nggak bersih, saya anaknya nggak guna. Ya, terus waktu itu saya pernah lagi malam-malam lagi ngerjain tugas, mama bilang saya berisik, kamu tuh anak yang nggak tahu aturan. Terus kemudian pas saya lagi ngerjain PR, mama bilang bahwa udahlah nggak usah ngerjain, kamu memang nggak bisa, nggak usah dikerjain, kamu emang bodoh misalnya. Nah itu contoh-contoh kata-kata yang menyakitkan hati saya, mah. Boleh nggak, mah, kalau lain kali kalau ngomong tidak menggunakan kata-kata bodoh, nggak berguna, nggak pengen punya anak saya dan sebagainya. Kasih contoh gitu ya. Nah, yang terjadi apa biasanya? Nah, satu lagi, kalau memungkinkan pegang tangannya mama. Kalau memungkinkan. Karena apa? Karena sentuhan itu punya kekuatan. Coba nih teman-teman lagi marah ya. Pernah nggak lihat orang lagi, wah awas kamu saya gebukin. Terus teman dia ada pas satu pelukin dia dari belakang. Pasti lebih reda, ya kan? Atau misalnya ada orang yang marah-marah di restoran atau di mana. Satu orang temennya atau pacarnya gandeng aja tangan dia, dipegang atau dielus-elus ininya. Itu pasti menenangkan kan? Ya. Jadi kalau tipe orang tua kita temperamental, caranya gitu. Jadi minta ngomong berdua, ngomong saya merasa apa, kasih contohnya, terus kemudian pegang tangannya, atau kemudian pegang pundaknya atau apapun, karena sentuhan itu efeknya menenangkan. Sentuhan yang ini ya, tentunya ya, sentuhan yang memang halus ya, jangan kenceng gitu. Jadi yang halus gitu, sambil ngomong gitu ya, Mah ya. Jadi aku tuh sayang loh sama mama gitu, makanya aku ngomong kayak gini, mohon maafnya Mah sebelumnya gitu-gitu. Nah, kayak gitulah ya, ngomongnya baik-baik gitu. Nah, respon mama atau respon orang tua atau papa lah ya, mama atau papa saat itu akan bisa jadi dua. Akan bisa saat itu dia langsung kayak luluh, nangis. Nah, itu terjadi juga sama beberapa klien saya. Mama saya, Bu, langsung nangis di depan saya, langsung dia bilang minta maaf sama saya. Gitu. Karena selama ini dia nggak nyadar, gitu ya. Nah, terus akhirnya hubungannya baik. Nah, yang kedua, bisa jadi mamanya malah makin marah atau papanya malah makin marah. Ada kemungkinan itu. Tapi percayalah, dengan kamu udah ngomong, kalaupun responnya papa atau mama itu marah, itu adalah respon sementara di mana dia itu defense mechanism. Jadi kayak pertahanan diri. Gitu ya. Tapi begitu kamu nanti bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa kalau papa nggak bisa terima omongan aku, nggak apa-apa. Aku cuma ngomong aja kok. Tapi kalau papa merasa bahwa papa nggak bisa nggak marah, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku coba terima aja lah gitu ya. Udah kan keluar kamar tuh ya. Itu pasti orang tua kalian mikir tuh. Aduh, anak saya nggak pernah tuh ngomong kayak gini sebelumnya sama saya. Berarti saya harus selama ini udah keterlaluan kali ya, gitu-gitu ya. Itu dipikirin sama dia, direfleksi sama dia, dan itu penting ya. Nah, even walaupun nanti hasil dari refleksi dia ya syukur-syukur habis dia tidur, kayak tadi teman-teman di awal ya, saya kalau stres saya tidur, besok pagi udah enak. Nah, syukur-syukur besok pas di awal, terus kemudian dia ketemu kita udah seneng. Nah, apalagi kalau kita tidur, kita doain tuh papa mama. Ya, kita doain. Tuhan, semoga papa, kan saya baru ngomongin sama papa mama, semoga sentuh hatinya ya Allah gitu. Semoga papa mama setelah saya ngomong kayak gini jadi bisa ngerti dan lebih baik misalnya gitu ya. Nah, syukur-syukur besok pagi dia udah kayak ini berubah. Ada yang seperti itu. Tapi kalau ternyata sudah komunikasi, sudah ngomong baik-baik, sudah dipegang tangannya, tetap nggak berubah, itu berarti udah di luar kontrol kamu. Ingat ya, udah kamu terima aja. Itu adalah papa kamu atau itu adalah mama kamu. Nah, yang penting apa? Yang penting kalau aku sakit hati saat diomongin kayak gitu, aku kontainer. Oh iya, tadi belum diajarin ya. Kontainer itu adalah kita memasukkan pikiran kita atau emosi yang kita nggak suka ke dalam satu kontainer. Kontainer itu kayak tempat, kalau di gudang itu kan tempat pakai dos atau tempat yang barang-barang kita nggak pakai, kita masukin kontainer, terus kita masukin gudang kan, itu artinya kita nggak pakai. Jadi kalau teman-teman ngerasa sakit hati karena habis diomongin sama mama kayak gini, dikata-katain kasar, langsung masuk kamar, lakukan kontainer. Mau sambil nangis-nangis juga nggak apa-apa kok, nangis itu adalah respon yang wajar ya. Tarik nafas, buang nafas. Habis itu perasaannya yang tadi mama ngomong, misalnya kita sakit hati, dendam, atau apapun misalnya ya, itu masukkan bayangkan itu perasaan itu jadi satu dan dimasukin ke dalam kontainer. Terus tutup kontainernya, terus buang kontainernya. Mau buang dibayangin buang ke sungai, mau dibayangin buang ke laut, atau kemudian mau dimasukin ke kolong atau kemana itu. Terus kemudian tarik nafas, buang nafas lagi.
Nah, itu biasa akan turun tuh perasaannya. Plus ditambah dengan, oke, nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan, aku sudah punya orang tua yang seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang baik dan everything happens for a reason. Kenapa saya punya orang tua kayak gini? Ya kan? Bener kan? Siapa tahu ternyata di kehidupan kamu depannya, kamu juga akan menjumpai orang-orang dengan tipe yang sama karakternya dan kamu bisa menghadapi itu dengan sabar. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dikata-katakan pakai bahasa positif lagi. Jadi di kontainer dimasukin ke tempat dibuang atau disimpan sementara. Terus kita afirmasi positif sama diri kita. Udah kita hadapin aja. Yang penting itu sebetulnya di otak kita sih, di persepsi kita pada saat papa atau orang atau mama ngomong bahwa kamu nggak guna, kamu bodoh, kamu males. Kalau kita anggap bahwa serep masuk, oh iya aku bodoh, aku, nah itu berarti kena tuh, kita akan depres tuh, kita stres ya. Tapi kita kalau misalnya langsung kita pentalin keluar, misalnya papa bilang kamu bodoh, kamu nggak guna, kenapa sih kamu tuh ada di sini dan sebagainya ya. Begitu masuk, kita langsung kayak gini. Oke, berarti memang yang bermasalah papa sih gitu. Masa nggak bisa sih ngeliat aku sudah melakukan semua ini terus ini gitu ya. Terus merasa bahwa itu bukan aku, gitu aja. Gitu. Itu cuman kata-kata papa, tapi itu bukan aku. Tapi dalam hati ngomongnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting itu bagaimana kita mempersepsikan, kita mengolah data dalam pikiran kita, itu yang akan terjadi sama diri kita. Gitu. Semoga menjawab ya. Mohon maaf ya, jadi panjang jawabannya. Oke, wah seru banget penjelasannya Bu, sangat jelas sekali ya Bu ya. Oke, ini mohon maaf nih untuk pertanyaan yang nggak bisa dilanjutkan, tapi jangan sedih, nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya di grup WhatsApp yang akan di-share, nanti admin akan merespon lebih lanjut. Nah, untuk sekarang kita bakalan masuk ke sesi kesimpulan nih, mungkin dari teman-teman atau Bapak dan Ibu di sini yang rasanya ingin memberikan review apa saja nih refleksi yang kita dapat dari hari ini, mungkin bisa nih di-sharing, dijelaskan nih sebelum kita mengakhiri. Bapak Ibu mungkin boleh ingin menyampaikan apa saja sih yang udah kita dapat dari hari ini. Mungkin bisa raise hand atau langsung open kamera. Oh, butuh berapa orang nih? Halo Bu. Oke, mungkin satu cowok, satu cewek. Satu orang aja nggak apa-apa Bu. Mungkin bisa kita tunjuk aja kali ya Bu ya ini. Bapak Ahmad Madarudin mungkin bisa menyampaikan nih apa saja yang kita dapat dari hari ini. Halo Bapak Ahmad Madarudin. Oke, mungkin terkendala sinyal ya Bu ya ini. Oke, mungkin itu aja Bapak itu Fritz. Bapak Fritz Kuanandar. Ya. Halo, silakan Pak. Selamat sore ya. Selamat sore. Maaf tadi aku ikutnya nggak sampai dari awal sampai akhir ya, jadi ikutnya mungkin agak pertengahan juga. Cuman yang aku dapat sih, ya memang ya kayak maksudnya mungkin lebih ke arah mengatur emosionalnya kita gitu ya. Jadi mungkin spesifik ke jadi pengajar gitu ya. Jadi kayak tantangannya juga pasti banyak kayak gitu ya, kayak mungkin dari siswanya, terus kesiapan kita dalam mengajar juga kayak gitu. Tapi ya tetap maksudnya tadi Ibu Jovita udah kasih tips-tips itu sangat bermanfaat gitu ya. Nanti aku coba lihat lagi gitu materinya. Kayaknya sangat bermanfaat gitu buat kita semua gini yang akan bergerak atau yang sedang bergerak di sebagai pengajar. Kalau aku sih rencana kedepannya buat jadi dosen sih Bu Jovita untuk pengetahuan gitu ya. Jadi tertarik ya, aja sukses. Sih. Terima kasih Bu Jovita. Jadi tertarik ikut sesi ini sih karena memang ada rencana ke sana dan juga pasti tantangannya nggak gampang gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat Ibu Jovita ya sudah sharing yang luar biasa. Mungkin begitu dulu Kak Velia ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Fris, Pak Nanda, terima kasih. Masih mute Velia. Sorry, maaf ada kesalahan teknis ini. Oke, ini kita udah masuk di penghujung acara. Saya mau reminder lagi nih untuk absensinya, link daftar hadir mungkin udah bisa dibagikan ya admin atau panitia.
Jadi teman-teman peserta bisa mengisi nih sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikatnya, jangan lupa. Nah, untuk link daftar hadir ini berlakunya itu 1 kali 24 jam setelah sesi ini berakhir. Jadi diusahakan setelah sesi ini atau nanti agar tidak lupa ya, jadi bisa langsung diisi untuk daftar hadirnya. Nah, untuk itu nanti admin dari grup WhatsApp akan ngirim juga template refleksi dari apa saja yang sudah didapatkan selama kegiatan rangkaian webinar ini sendiri. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri nih, kita mau dengar dulu nih sedikit kesimpulan atau closing statement dari Bu Jovita yang dirasa bisa membantu membekali kita nih di sini semuanya. Mungkin Ibu Jovita bisa dibagikan sedikit, Bu, untuk kata-kata terakhirnya. Oh, enggak terakhirnya begitu maksudnya. Terakhir penutup kegiatan. Oke, Bu. Oh, masih ada ya closing statement ya? Oh. Sedikit. Oke, suaranya masih di mute. Oh, iya, Oke, mantap. Baik, ya. Aduh, sebelumnya terima kasih sekali untuk sahabat dari Ruang Bergerak atas acaranya, atas kemudian juga keberadaannya sehingga bisa memfasilitasi semua guru-guru di Indonesia. Terima kasih juga buat guru-guru yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat Bu Reni atas apresiasinya dan juga semoga kita semua di sini selalu sehat dan juga akan bisa menginspirasi lagi baik siswa ataupun orang tua murid, keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga tentunya ya. Dan ingat Bapak Ibu bahwa pekerjaan guru itu adalah satu-satunya profesi di dunia ini yang menghasilkan banyak profesi, ya kan? Karena dengan kita mengajar ke siswa-siswa kita nanti akan menjadi profesi-profesi yang lain. Jadi satu pekerjaan yang paling mulia dan paling berharga menurut saya adalah guru, karena dari guru itulah dia bisa menghasilkan banyak profesi lain. Dan begitu melihat bahwa siswa-siswi kita itu sukses, nah kita itu punya rasa kepuasan tersendiri yang nggak bisa pernah terbayarkan dengan apapun itu. Jadi tetap sukses, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ada buat orang-orang di sekitar kita dan juga siswa-siswi kita tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Jovita. Oke, ya. Karena kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sudah mengakhiri kegiatan ini dengan baik, saya selaku panitia mohon maaf, selaku mewakili dari tim Ruang Bergerak dan juga selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kita ada kesalahan baik dari kata, teknis, dan hal-hal yang kita tidak bisa pungkiri. Dan harapannya semoga apa yang kita dapat dari ilmu yang disampaikan oleh Ibu Jovita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Dan juga saya ada satu kata-kata yang mungkin selalu saya terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita harus berterima kasih gitu kepada Tuhan, baik hari ini, esok, dan sampai kapanpun, agar kita bisa lebih bersyukur dan lebih semangat menjalani hidup. Saya terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara Sahabat Konselor 2 ini, dan terima kasih banyak untuk Ibu Jovita yang sudah membagikan ilmu-ilmu yang luar biasanya kepada teman-teman dan Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini. Kita sangat excited banget ya, dan senang banget kalau melihat teman-teman pada excited, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa setelah ini link absennya diisi, dan juga nanti ada template refleksi ya yang bisa sama-sama Bapak dan Ibu share dan bagikan ya apa yang kita dapat hari ini juga. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa kita TikTok-kan lah ya di WhatsApp, dan juga bisa dikepoin tuh Instagram dari Ruang Bergerak. Untuk itu, terima kasih banyak. Saya Kulia Dinanda. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.